Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Miss Prasetyo yang berjudul Agustan si tukang marah-marah dan tukang fitnah. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Liblos. Guys, asli banget. Agustan ini memang udah tukang marah-marah, tukang fitnah lagi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan buat video lagi guys, untuk meluruskan setiap pengajaran-pengajaran yang menyeleweng, yang mencoba untuk mau memfitnah ajaran Kristen. Kita tahu sendiri bahwa ajaran Kristen itu top markotop cuy. Ribuan tahun berusaha banyak orang menghambat, tapi toh sampai sekarang tetap eksis. Apalagi di Indonesia ini banyak berusaha demo gerejanya, tetapi tetap eksis juga. Apalagi Guys, ya, ini saya akan bilang ya, gini. Ini bukan masalah menghambat, tapi ingat ya, saya sering sampaikan di video saya bahwa kita itu ketika kita mau buat sesuatu di masyarakat, ingat ya, kita tuh nggak boleh egois, nggak boleh menang sendiri, nggak boleh menang sendiri. Kita harus tunduk kepada keinginan masyarakat, orang banyak. Ya ingat ya, karena orang banyak, kita kan tahu ada dalil mengatakan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan orang sedikit. Jadi kalau orang banyak itu harus didahulukan dibandingkan orang sedikit, paham ya? Nah, kalau kita ngomong tentang sesuatu yang apa ya, yang setara lah, kayak agama itu kan setara harusnya. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kan setara, tapi tergantung dari banyaknya orangnya gitu, kepentingannya. Kepentingan orang banyak apa sedikit. Misalnya kalau misalnya kayak misal kayak gampangnya di kelas. Di kelas misalnya yang paling banyak muslim, misalnya muslim itu dari 30 murid, orang Islamnya ada 28 orang. Nah, orang Kristennya cuma 2. Dan tentu di situ diutamakan kepentingan dari 28 orang muslim ini kan. Alih-alih dari 2 orang yang Kristen ini, guys. Nah, jadi gitu harusnya. Jadi ketika misalnya ada warga nggak setuju ketika gereja dibangun di tempat-tempat kantong kaum muslim, ya yang Kristen harus maklum. Juga dengan ketika ada di kantong-kantong Kristen, orang muslim mau bangun masjid tapi nggak boleh sama orang-orang Kristen, ya muslim juga maklum gitu. Nah, itu namanya toleransi. Ya, kita nggak bisa memaksakan kehendak karena inti adalah kalau anda mau juga bukan memaksakan, lebih tepatnya ya, kalau anda mau berusaha, ya anda rangkul warga tersebut, anda rayu, rangkul, dapatkan musyawarah dan mufakat itu, jangan memaksakan kehendak. Ini Luis nggak ngerti membedakan antara menghambat dengan mengutamakan kepentingan banyak, dia nggak paham guys. Jadi menghambat tuh gini loh, misalnya apa ya menghambat itu misalnya misalnya menghambat itu apalah ya, intinya adalah sesuatu yang dilakukan misalnya kayak apa ya lebih cocok guys ya, misalnya kayak gampang kayak Musa, nabi-nabi itu kan kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa itu kan tentu, atau Nabi Isa atau Yesus itu kan itu baru namanya menghambat. Jadi gimana perbedaannya di gini. Kalau contoh Nabi Muhammad kan itu jelas dihambat. Jadi ke dakwah beliau dihambat dengan cara apa? Dengan cara beliau tuh memang dilakukan hal-hal yang luar batas gitu. Jadi beliau tuh kan bukan hanya bukan membangun tempat ibadah ya. Jadi beliau tuh hanya berdakwah. Ingat, Nabi Muhammad tuh awalnya hanya berdakwah dan dipersulit, dihambat. Dan artinya gini, dakwahnya nggak boleh gitu. Dakwah nggak boleh. Intinya adalah ada istilahnya bahkan sampai melakukan pembunuhan, melakukan
penganiayaan gitu kan, bahkan sampai mengusir orangnya diusir gitu, keluar dari Mekah gitu kan. Nah, itu baru penghambat namanya. Tapi kalau cuman sekedar penolakan tempat ibadah, itu bukan menghambat, itu kan aspirasi warga, keinginan warga gitu. Harus bisa bedakan ya antara menghambat dengan mengutamakan kepentingan namanya. Itu dua hal yang berbeda sekali. Yang nulis itu nggak bisa bedakan antara keduanya. Dia samakan semuanya, pukul rata. Itu tidak logis gitu, tidak fair. Ya. Terus melihat sesuatu itu dari secara detail, lihat secara mikro bukan secara makro. Juga misalnya kayak bom gereja. Nah ingat ya, bom ketika ada membom gereja ya, jangan lupa juga terjadi sebaliknya, masjid dibakar gitu kan. Jadi ini adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan agama ya. Di pihak Kristen juga ada pihak Kristen, saya bilang nggak ada gitu kan. Jadi sama saja gitu. Jadi nggak ada yang benar antara keduanya nih. Yang bom gereja salah, yang juga bakar masjid juga salah. Jadi nggak ada yang bisa dibenarkan gitu. Dan jangan sangkut pautkan dengan ajaran agamanya. Tapi akuilah itu sebagai ulah oknumnya saja. Yang bukan mungkin lagi ya. Yang pasti salah tafsir ya atas ajaran agamanya, ya kan? Salah tafsir mereka guys. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang yang di luar batas gitu, yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yang sebenarnya gitu kan. Ini narasi fitnahan yang disampaikan oleh Agustan, ya fitnahan murahan lah guys. Tapi kita wajib juga dan patut untuk meluruskannya. Ini benar-benar murahan banget fitnahannya. Tapi kita akan langsung aja ya, kita langsung aja dengar videonya terlebih dahulu. Menyambung kembali si Brodin tadi. Sekali lagi saudara yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Ya, di situ dia mengatakan bahwa teroris itu tetap akan ada dan tidak akan pernah hilang selama masih ada amanat agung. Jadi menurut dia teroris yang ada di Indonesia ini karena ada amanat agung, guys. Lucu nggak? Lucu banget. Kenapa kok bisa dia bilang kayak gitu? Ya karena menurut dia amanat agung ini mengajarkan untuk seseorang jadi teroris. Kita akan lihat definisi dari teroris. Teroris sendiri ya, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan. Teroris beda dengan terorisme. Teroris adalah pelakunya, pelaku teror. Terorisme adalah perbuatannya, ya. Jadi terorisme ini lebih ke paham ya tepatnya, ya kan? Teror baru perbuatannya, teror perbuatan, teroris pelakunya, terorisme adalah pahamnya. Jadi pahamnya justru, jadi bukan ini kan serangan-serangan terkoordinasi ini kan kurang tepat ya kalau kita katakan. Karena ini saya nggak tahu diambil dari mana ini, ya kan? Sebenarnya bukan dari KKBI. Karena KKBI itu nggak gini biasanya. KKBI itu memberikan beberapa pengertian, misalnya kata kerja pertama, kata pertama atau verb 1, verb 2, verb 3. Jadi ada beberapa arti yang berbeda yang kurang lebih sama. Ini sebenarnya bukan dari KKBI. Jadi terorisme itu adalah paham. Ini semua yang akhirnya me ya, jadi ism gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan terorisme gitu. Kalau di Indonesia adalah terorisme. Itu adalah paham ya. Jadi kayak komunisme, terorisme, taoisme, apalagi paham lain kayak dinamisme, ya kan? Apalagi guys yang berakhiran me lah, itu adalah paham gitu, atau semacam ideologi lah gitu kan. Jadi terorisme adalah paham yang dimiliki oleh para teroris atau paham yang yang melahirkan perbuatan teror gitu. Nah, itu poinnya di situ. Sebenarnya simpel banget gitu untuk mengartikan apa itu terorisme,
teroris sama teror. Jadi Anda nggak perlu ribet seperti ini ya. Anda kita bisa simpulkan ya. Jadi yang penting adalah teror itu apa? Teror adalah perbuatan yang apa ya? Yang menyebabkan teror, perbuatan yang apa ya? Teror itu adalah perbuatan yang bikin orang takut gitu. Yang kalau kita katakan meneror orang berarti membuat orang takut. Jadi orang itu merasa terteror atau merasa memiliki rasa takut terhadap perbuatan kita, itu namanya teror ya. Jadi ini sebenarnya gini ya, enggak. Jadi kalau saya kurang setuju dengan ini ya. Misalnya kalau dikatakan bahwa terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi, enggak. Terorisme itu adalah pahamnya. Teror adalah serangan-serangan teror ya. Jadi perbuatannya itu. Jadi kalau dikatakan teror adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap kelompok masyarakat. Nah, ini sebenarnya bukan terorisme tapi teror ya. Nah, berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan. Seperti waktu pelaksanaan asal tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali melakukan warga sipil. Sebenarnya guys ya, ini adalah hal yang lazim terjadi. Tapi bisa juga loh teror itu sebaliknya. Teror itu terencana bisa. Rencana, contohnya seperti teror yang diterapkan oleh G30S ya. Itu kan teror yang terencana. Mereka susun rencana, mereka adakan rapat rahasia untuk meneror umat Islam gitu kan, rakyat Indonesia karena mereka mau mengadakan kudeta terhadap presiden gitu kan. Jadi juga aksi-aksi mereka sebelum kejadian teror 30 September itu mereka melakukan teror di mana-mana. Dan itu mereka merencanakannya. Gitu. Memang kadang-kadang pelaksanaan selalu kadang-kadang tiba-tiba dan target korban jiwa acak, tapi juga sering juga korban jiwa itu sudah ditentukan, misalnya para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat atau para jenderal itu kan. Jadi ini saya nggak tahu dia dapat dari mana ini kan. Tapi sesungguhnya apapun itu perbuatan yang menyebabkan teror itu adalah perbuatan yang menyebabkan orang takut ya. Itu adalah teror. Jangan apa? Jangan pada kelompok masyarakat. Misalnya saya meneror seorang bisa juga. Ya, dengan cara apa? Ya saya teror, saya takut-takuti dia. Misalnya saya datangi rumahnya, lalu saya gedor-gedor, saya cuma parang, itu teror juga tuh, bagian dari teror, membuat dia takut gitu guys. Nah jadi sebenarnya teror simple gitu kan. Jadi teror itu bisa dilakukan oleh individu kepada individu lain atau individu pada kelompok yang lain atau kelompok pada kelompok yang lain atau kelompok pada individu yang lain. Itu jadi semua itu bisa terjadi. Ya. Jadi teror itu tidak ada batasan. Kan teror itu intinya hal-hal yang membuat orang takut gitu kan. Beda dengan kalau peperangan kan, itu kan sebenarnya nggak bisa dikatakan teror ke peperangan itu memang ya. Kenapa? Karena memang masing-masing itu memang sudah saling mempersiapkan gitu. Jadi kan sudah saling mempersiapkan. Jadi ada balancing antara kedua pihak gitu kan. Jadi pihak A dan pihak B itu sudah saling siap mentalnya. Karena mereka sudah persiapan dulu. Misalnya perang antara Ukraina dan Rusia itu kedua-duanya siap mental. Karena mereka tuh sudah persiapan dulu. Jadi nggak bisa dikatakan Rusia menyerang Ukraina atau sebaliknya. Kecuali kalau Rusia menyerang Ukraina tapi Ukrainanya nggak siap. Lalu kenapa ya? Atau yang intinya adalah Ukraina ini nggak ada persiapan apa-apa, sehingga mereka melihat Rusia ini seperti jadi ketakutan gitu guys. Karena mereka tidak persiapan dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Nah gitu. Itu sebut jadi intinya adalah kalau seimbang kan persenjataan ya bisa melawan kan tidak menimbulkan teror. Jadi tidak ada rasa karena rasa takut masih ada ya. Maksud saya adalah rasa takut yang berlebihan. Jadi beda ya, misalnya saya adalah punya persiapan perang dengan musuh gitu, dan saya sudah menyiapkan senjata saya, musuh juga. Itu masing-masing memang ada rasa takut, tapi tidak sengeri atau takut ketika atau terteror seperti ketika musuh itu pakai senapan
kita nggak ada apa-apa guys, sang kosong. Nah itu baru gimana mau perang kan, nah itu baru menimbulkan ketakutan. Karena yang ada adalah kita bukannya menghadapinya, kita kabur karena ketakutan. Kita masa terteror dengan senapannya dia, sementara kita tangan kosong kan. Tapi kalau kita punya senapan juga ya kita lawan. Jadi nggak ada lari karena equal gitu, sama-sama pakai senapan. Kecuali ada nggak pakai senapan gitu kan, itu yang kita. Tapi kalau dalam perang itu kan masing-masing itu kan sudah dilatih untuk bisa menggunakan senjata yang mereka gunakan, guys. Perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Jadi teroris itu memang menimbulkan ketakutan kepada masyarakat, cenderungnya ke kekerasan dan juga yang dibahas tadi kan terorisme, lalu dikatakan teroris. Bisa nggak sih dibedakan antara teroris, teror, sama terorisme ini bisa nggak dibedakan? Nah, di situ aja dia nggak bisa bedakan ya. Gimana dia mau ini coba ya kan? Nah kalau dia ngerti ya simpel aja ngartikan teror itu. Jadi teroris adalah orang melakukan teror. Lalu terorisme adalah pahamnya. Nah saya tinggal artikan arti kata teror apa? Ada selesai gitu kan. Jadi makanya buka deh kamus besar bahasa Indonesia apa arti teror. Nah, karena dapat baru Anda tidak perlu lagi buka KKBI tentang terorisme atau teroris. Anda sudah paham. Berarti kalau dapat terornya saja di KKBI, berarti Anda bisa katakan bahwa teroris adalah pelaku yang melakukan teror itu. Apa definisi teror tadi kan? Juga kalau terorisme adalah pahamnya yang melakukan teror. Nah, apa teror itu? Anda bisa lanjutkan di situ, guys. serangannya acak tiba-tiba. Kalau dibilang acak sebenarnya nggak juga ya, karena lebih banyak ke gereja dan orang Kristen. Dan ini Jangan salah, Bentontaran gimana, Luis? Luis apa lupa kejadian Bentontaran? Itu banyak banget loh. Ya. Iya, coba ya. Ada bandingkan Bentontaran atau yang teroris lain, ada juga ya orang yang nabrak sekeluarga pakai truk, meninggal semuanya kan ditabrak pakai truk karena mereka mengidap penyakit Islamophobia. Jadi seorang Kristen yang menabrak keluarga Muslim, ayah, ibu dan anak, itu kejam kan? Dan dia nggak mati loh, ya kan yang mati orang yang tabraknya. Atau Bentontaran ya menghabisi umat Islam yang cukup banyak di 2 masjid ya di New Zealand. Nah itu kan Amerika. Bandingkan dengan pelaku bom bunuh diri. Pelaku bom bunuh diri itu mati juga guys. Jadi dia mati bersama dengan korbannya. Kalau Bentontaran tidak, korbannya dia mati, dia masih hidup gitu. Tapi yang pelaku yang melakukan bom bunuh diri itu kadang-kala justru dia mati, tapi yang orang Kristen nggak mati. Ya kan yang ada mungkin motornya hancur atau gimana gitu kan. Jadi karena kebanyakan peledakan tuh di luar gereja, nggak masuk ke dalam gitu kan kebanyakan. Jadi mereka tuh meledakkan diri di luar gereja, nggak kena jemaat. Kadang-kadang kan jemaat itu kan di dalam gitu kan. Intinya adalah korbannya sama-sama timbul korban dari pihak pengebom dan dari pihak yang dibom. Kadang-kadang juga yang dibom juga nggak ada korban dari pihak yang dibom gitu kan, karena nggak kena orangnya, cuma kena bagian gerejanya atau parkirannya mungkin, atau motor yang diparkir atau mobil yang parkir. Tapi kalau Bentontaran itu memang kena orangnya guys, meninggal, ya kan, meninggal, hampir semuanya meninggal situ, dia masih selamat. Jadi mana yang lebih sadis coba, Bentontaran atau pelaku bom diri? Mana lebih sadis coba? Jadi kalau pelaku bom diri itu kan karena dia bawa bom di badan dia, tentu nggak seperti Bentontaran yang mana gimana gini, misalnya Anda bayangkan ya, saya bawa bom nih, lalu saya mau menuju ke suatu gereja, saya dekati. Nah, jadi karena kan jarak bom itu kan dengan itu kan nggak begitu jauh ya, rangnya kan sekitar dia aja gitu. Nah, biarpun kalau dia berlari ke arah jemaat langsung ketahuan, apalagi kalau mereka tuh kan tentu mencurigakan karena mereka tuh membawa rompi itu kan tentu akan lihat di tubuhnya yang berbeda, atau bengkak atau gimana gitu, kayak bawa sesuatu gitu kan. Nah, lagian kan mereka melakukan itu tuh ketika tentu di gereja yang sedang lagi kan ada pengamanan
ada pengamanan. Karena namanya kayak Natal kan biasanya kejadian kan kayak bom Natal tuh guys ya, pas Natal biasanya, atau hari besar keagamaan itu kan dijaga guys ya, gereja kan dijaga oleh satpamnya, polisi, TNI gitu kan. Jadi lebih susah bagi pelaku bom diri itu untuk meledakkan diri mengenai jemaah, makanya kejadian itu seringnya di luar gereja saja gitu, bahkan di pagarnya yang kena malah kan. Tapi kalau tentara itu kebayangkan juga ya, nggak ada yang menjaga masjid, nggak ada masjid jaga. Masjid tuh guys lebih sering dijaga gereja daripada masjid ya, itu faktanya. Lebih sering dijaga masjid dibandingkan gereja dibandingkan masjid, itu faktanya. Juga masjid itu lebih rentan sebenarnya kena serangan terorisme. Maka tentara tuh anda lihat begitu mudahnya masuk ke masjid. Coba pikir ya, orang yang senjata api ya datang pakai mobil keluar ya, entengnya masuk dalam masjid tanpa ada yang melawan, tanpa ada yang membekuk gitu. Setelah timbul korban berapa kejadian baru datang polisi. Jadi polisi itu datang dari tempat lain, bukan di situ yang ada di situ gitu loh. Nah tapi kalau di bom gereja kan polisinya sudah di situ, tentaranya atau minimal security-nya lah gitu. Sehingga dan ingat ya, bom bunuh itu sekali dipicu ya dia mati ya sudah, aksi terhenti. Tapi tentara selama tidak ada menghentikan dia, yang membekuk dia akan bisa terus menembak. Jadi menurut saya jauh lebih sadis tentara dibanding pelaku bom diri. Ya, karena kayak saya misal kalau saya mau jadi pelaku bom diri atau kayak tentara, saya akan pilih kayak tentara. Kalau kita mengerti jiwa otak psikopat kayak mereka ya, ini kan psikopat ya mereka tuh. Baik pelaku bom diri maupun tentara itu adalah psikopat yang nggak boleh ditiru guys, haram ditiru kan. Kalau saya memilih, lebih pilih saya kayak bertentara. Kenapa? Kalau kayak pelaku bom diri ya, itu saya ketika datang menarget misalnya suatu jemaat Kristen misalnya kan, itu kan lebih susah. Kenapa? Pertama ya saya pasti mati karena bom itu ada pada diri saya, karena kan namanya bom bunuh diri. Kedua, bagaimana saya bisa meledakkan di dekat mereka? Sementara gereja selalu dijaga minimal oleh security. Susah guys. Dan orang itu pasti curiga karena kan yang sering berlaku bully itu kan biasanya perempuan yang pakai hijab, pakai cadar. Saya kira langsung ketahuan nih ngapain gadis muslimah, perempuan muslim ke gereja. Apalagi kalau momen bom lagi marah, itu pasti orang curiga, sehingga mereka bisa antisipasi. Lebih susah ya guys, dan sekali dipicu meledaknya sudah habis semua, aksi cuma sekali ya, nggak perlu datang polisi itu menghentikan, nggak perlu. Kenapa? Dipicu bomnya udah habis semuanya, dia mati, orang lain belum tentu kena karena jaraknya radiusnya terbatas. Bom tuh nggak bisa ngejar orang ya, nggak bisa intinya adalah sekali meledak ya sudah. Tapi kayak tentara itu bawa senjata api itu, selama dia tidak dibekuk ya, dia tidak atau mati, itu dia tidak akan terus menembak. Makanya lihat betapa brutalnya dengerinya kejadian di masjid itu ya. Di bom itu kalah brutal guys. Masa tuh masih kalah jauh lah levelnya gitu kan dibandingkan penembakan ya. Dan di negara-negara bahkan penembakan kayak gitu udah biasa di negara-negara mayoritas Kristen. Kayak di Amerika itu udah biasa, orang masuk tiba-tiba ke dalam sekolah nembaki murid-murid ya kan, itu udah biasa di situ. Karena memang tempat itu senjata api itu legal gitu guys. Jadi orang tuh boleh pegang senjata api. Itulah bahayanya kalau di negara kita yang Pancasila sih alhamdulillah tidak boleh gitu kan. Jadi berbahaya. Makanya kejadian kayak tentara bebas memiliki senjata api itu lebih keji guys, lebih kejam. Kenapa? Jadi dia tuh bayangkan ya, bisa dia dengan bebas menembaki itu tanpa ada yang membekuknya. Baru udah dia melakukan aksi itu, udah agak tenang baru datang polisi gitu guys. Jadi itu jadi anak kalau bandingkan kedua hal ini ya nggak seimbang guys. Jadi lebih banyak korban dan lebih banyak, jadi teror yang dilakukan oleh orang itu lebih meneror dibandingkan yang dilakukan oleh pelaku bunuh diri gitu ya kan, lebih meneror. Bahkan pelaku bunuh diri pun contohnya merasa terteror ya. Kenapa? Karena bom itu bukan hanya meledakkan orang yang terornya, tapi juga dia sendiri. Jadi teroris pelaku bom diri itu meneror orang yang akan diterornya dan meneror dirinya sendiri, karena dia juga akan mati, pasti mati ketika diledakkan bom itu.
Nah, ngerti ya? Sedangkan yang mau dibom belum tuh mati gitu kan. Tapi kalau bentontaran itu ya, itu dia teroris murni. Dia hanya melakukan teror kepada para calon korban, tapi tidak kepada dirinya. Kenapa? Karena tembakannya itu tidak akan mengenai dirinya. Dari picu tembakan itu kan yang kena itu adalah yang diarahkan sasaran moncong senapannya. Dia sendiri nggak kena. Beda sama bom bunuh diri akan mengenai pelakunya juga gitu guys. Nah itu perlu dipahami ya. Beda dengan perang. Kalau perang kan memang ada aturan perang, terorganisir dan juga targetnya jelas begitu. Tapi kalau ini memang acak. Dan kalau kita tahu sendiri, teroris banyak yang diserang adalah gereja-gereja, benar ya. Seperti halnya gereja di Surabaya, di Makassar, dan di banyak sekali tempat. Yang diserang gereja, masa? Ya, jadi jangan apa ya, jangan nggak fair. Masjid juga banyak dilakukan itu, dibakar, di Poso tuh dilihat tuh coba. Jadi ada momen-momennya di Bentotaran gimana? Atau yang lainnya, yang di Amerika, di Papua gimana? Masjid dibakar, orang apa ya, ustaznya ditusuk oleh OTK katanya, padahal itu orang Kristen kan, dan lain sebagainya coba. Jadi sama aja. Jadi jangan Anda tuh apa namanya ngomongnya teroris dari umat Islam saja, padahal dari agama Anda juga ada dan banyak juga gitu kan. Karena jujur ya, kalau kita mau lihat ya, makanya gini, yang melakukan kejahatan paling banyak siapa? Guru besar dipegang oleh negara berbasis Kristen loh, ya kan? Guru besarnya. Nah, pelaku kejahatan adalah pelaku teror juga, karena mereka meneror masyarakat dengan kejahatannya. Jadi kejahatan itu bisa menimbulkan teror guys, kejahatan kayak perampok itu menimbulkan teror itu bagi orang yang perampoknya, pencuri juga kan, apalagi dengan kekerasan. Nah, jadi perlu dipahami. Jadi sebenarnya terorisme itu nggak bisa hanya spesifik. Jadi kalau kita mau luaskan skopnya, ya apa-apa yang buat orang terteror itu masuk teroris. Nah, cuman mungkin ada bahasa-bahasa yang mengarahkan teroris itu kepada spesifik tertentu. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kita perlu ingat ya, kalau kita pakai mudik bahasa Indonesia pemahaman dasar ya, bahwa siapapun yang melakukan teror adalah pelaku teror. Jadi nggak mesti harus tidak terencana atau apapun itu ya. Penting dia melakukan sesuatu yang menimbulkan ketakutan di hati orang, itu udah pelaku teror namanya. Jadi udah dikatakan teroris. Kalau kita, jadi ada bahasa yang ibarat gitu loh, ibaratnya ya. Misalnya kayak jagung misalnya. Apa ya gampang ya? Kayak nasi misalnya kan, beras nasi. Nah itu sebenarnya kan makanan untuk semua orang gitu guys, nasi itu. Cuman spesifik di apa namanya diarahkan kepada mungkin orang-orang Indonesia, orang Jepang yang biasa makan nasi. Tapi orang yang biasa makan roti kan tidak. Padahal itu makan semua orang kan, logik apa namanya kan, generalnya kan. Tapi dispesifikkan adalah makanan orang Indonesia dan Jepang. Karena orang itu tidak, orang yang luar selain itu kan tidak makan nasi. Kayak orang Eropa nggak makan nasi atau orang Amerika, tapi tetaplah itu adalah makanan seluruh manusia. Itu seperti itu guys, analoginya. Jadi teroris itu adalah semua orang yang melakukan perbuatan teror, yang menimbulkan teror, perbuatan menimbulkan teror, tapi disempitkan menjadi hanya ya kayak pelaku bom diri. Padahal Anda tahu ya, makanya ini kurang cerdas kita menilai. Itu ada mereka ya. Kayak Bentontaran dikatakan teroris, coba. Bentontaran itu kan dia sebut teroris, itu anehnya. Padahal itu teror loh guys, pelaku teror loh, itu menimbulkan teror bagi orang-orang yang menonton itu kan. Makanya itu sampai videonya itu di blur gitu, dihapus, dilarang tayang karena orang kan terteror, yang nontonnya terteror, apalagi orang yang mengalami itu, yang dibunuh, ditembaki oleh Bentontaran itu akan merasa terteror itu guys. Nah, tapi dikatakan teroris atau kayak OPM Papua. Itu kan gila teror itu guys ya, bakar sekolah, memperkosa ya kan, membunuh, banyak ya, menakut-nakuti. Nah itu tapi tidak dikatakan teroris, coba dikatakan kelompok kriminal bersenjata. Kan ini aneh guys, tidak fair menggunakan kata apa itu kan. Jadi sekarang kan kalau umat Islam teroris, kalau luar Islam bukan teroris, padahal kan bukan agamanya yang menentukan itu teror apa bukan, itu teroris apa bukan, tapi dari aksinya. Perlu dipahami ya.
Itulah makanya kita lihat media ini nggak fair, nggak adil ya. Jadi kalau umat Islam itu teroris, kalau dilakukan oleh umat Kristen itu bukan teroris, tapi kelompok kriminal bersenjata lah, apalagi dikatakan pelaku kriminal lah. Padahal aksinya lebih kejam daripada yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri, yang bahkan mereka pun jadi korbannya juga. Pelaku bunuh diri itu kan mati juga sama dengan orang-orang yang atau tempat-tempat yang terjadi bom gitu. Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi ada ketidakfairan dalam memberitakan suatu ini. Kenapa kok umat Islam dikatakan teroris, yang Kristen enggak? Tapi yang sebutan tadi ya, kriminal bersenjata atau apalah gitu kan, atau pelaku kriminal lah gitu guys. Itu kan tidak fair. Sekali lagi tidak fair guys. Ini sama kayak misalnya kalau anak saya misalnya kalau ngambil sesuatu dituduh mencuri. Tapi kalau anak dia ngambil sesuatu itu kan mencuri, minjem gitu kan, atau apa namanya, atau nggak sengaja, nggak tahu, kan nggak bisa begitu. Kalau pencuri semua sama gitu. Dia mentang-mentang anak dia dikatakan anak mencuri, anak kita mencuri gitu guys. Nah, di situ absurdnya begitulah kan. Jadi membedakan kalau yang Islam teroris, kalau bukan Islam bukan teroris. Pas aksinya sama-sama menimbulkan teror padahal kan. Itu terjadi karena amanat agung, sedangkan amanat agung itu loh, itu kan ajaran dalam Kristen, kok targetnya juga orang Kristen, kan aneh. Biasanya siapa yang benci Kristen ya? Saya nggak tahu juga. Tapi Agus kan ini loh, kok bisa-bisanya Mas Agus, sorry, bukan orang Jawa dia. Kok Agus bisa ngomong amanat agung selama masih ada dalam Alkitab? Oke, saya mau sampaikan begini. Ya, saya mau terangkan dulu guys ya. Jangan lupa ya, kita tidak mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah nggak baik. Ajaran Kristen itu baik. Baik bukan berarti benar ya. Baik itu beda sama benar. Jadi Anda harus bisa bedakan antara benar salah dengan baik buruk. Ajaran Kristen itu baik, ya nggak buruk. Ajaran Kristen itu baik, tapi salah. Itu perlu dipahami. Jadi salah itu bukan berarti bukan berarti nggak baik, bukan ya. Jadi ajaran dari bagi seorang beriman itu harus mengakui bahwa hanya agamanya benar tapi agama lain itu salah. Tapi semua agama baik, gitu poinnya, mengajarkan kebaikan. Jadi gini, ingat ada oknum-oknum di tiap agama yang melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang diajarkan kebaikan dalam agamanya. Jadi kayak umat Islam tuh ada yang teroris tuh kan, tapi adanya di kalau yang Kristen melakukannya nggak teroris, itu aneh sekali logika pikirnya. Memang permainan medianya luar biasa guys. Kita nggak tahu siapa setting ini kan. Nah, jadi misalnya kayak tadi saya ngomong apa ya? Oh ya, jadi ingat ya. Misalnya gini, kan amanat agung itu adalah ayat yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu ada lihat ya. Ada yang kalau kayak kita ya, kita meyakini ini adalah ayat tambahan, sisipan, yang mana tidak ada di Alkitab temuan kanonisasi awal mula-mula, tapi itu baru muncul di terjemahan dalam bahasa Yunani dan Spanyol guys, di kemudian hari. Jadi yang di kitab mula-mulanya nggak ada, dan itu bukan perkataan saya hanya menyitir dari ada hasil penelitian dari 74 pakar Kristen sendiri dari Universitas Harvard. Mereka meneliti tentang semua kitab yang sudah ada ya, dari temuan-temuan yang lama, yang baru, yang paling baru bahkan. Jadi mereka terus mengkaji dan mereka menemukan bahwa ada ayat-ayat sisipan yang di Alkitab mula-mula nggak ada. Tiba-tiba di Alkitab Timuan berikutnya sudah ada. Jadi makanya termasuk yang ayat yang disebut amanat agung itu. Ya. Karena gini, di ayat sebelumnya ya, Yesus berkata bahwa aku Yesus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Juga dia mengatakan janganlah pergi ke Samaria atau kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Jadi jelas tegas dia mengatakan bahwa dia itu diutus hanya untuk Israel. Bahkan dalam mulutnya untuk keluar Israel, dan mengatakan sekali lagi bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba hilang di Israel. Itu tegas sekali. Tiba-tiba kok bisa dia berubah
haluan, sosok hujat. Itu artinya kan nggak konsisten guys, pelintan, nggak mungkin kita meyakini mungkin Yesus seperti itu. Makanya itu jelas indikasinya kuat kalau itu adalah ayat sisipan, seperti yang diteliti dari dua pakar kita sendiri, dari Universitas Harvard, dari pihak riset sendiri. Nah, juga dari lihat ada seorang pastor Katolik itu ya, yang dia tuh meneliti ya, dia punya tim untuk meneliti tentang semua terjemahan Alkitab dari mula-mula sampai kemudian kan, dia menemukan memang ada sisipan itu. Jadi Alkitab yang dia punya ya, ada hasil kajian itu disusun itu lengkap dengan catatan kaki. Kalau ini ayat nggak ada di awal-awal mulanya, Alkitab mula-mula nggak ada, baru ditambahkan kemudian dan lain sebagainya. Bahkan dia kasih warna yang berbeda untuk mana yang kata Yesus, mana kata-kata selainnya, dikasih apa semua tanda-tanda gitu, apa semacamnya warna yang berbeda lah pada font tulisannya. Jadi itu adalah orang Kristen yang kritis gitu. Mereka bukan orang sembarangan, tapi mereka adalah profesor sendiri dari Universitas Harvard, 74 orang, juga entah itu kan orang pastor Katolik, bukan orang main. Dia juga menghasilkan kitab itu ya dari hasil penelitian yang panjang gitu kan, dibantu oleh para ahli yang dia miliki ya. Nah, jadi itulah orang-orang yang berpikir kritis sehingga mereka menemukan kebenaran. Jadi mereka tahu betul mana yang sisipan. Nah, jadi kalau kita analisa ya, kalau itu benar adanya ya, dan kita yakini benar, saya yakini itu benar ya, karena masuk akal, make sense. Karena nggak mungkin Yesus itu pelintan atau mencari contoh kayak gini nih. Saya mengatakan aku diutus hanya untuk Pekanbaru misalnya. Ya, aku hanya diutus untuk orang-orang pedagang di Pekanbaru ya. Lalu saya katakan pada teman-teman saya ya, jangan kalian pergi ke Padang atau Jakarta, pergilah atau kota-kota lain di luar Pekanbaru, pergilah hanya kepada para pedagang di Pekanbaru. Itu berarti udah fix kan? Hanya itu berapa kali saya pakai kata hanya guys, berarti berarti nggak ada yang lain. Nah tiba-tiba saya berubah pikiran, kalau mungkin tiba-tiba saya katakan pergilah ke seluruh kota dan jadikan mereka semua muridku, kan nggak make sense ya kan? Berarti nggak konsisten guys, pintar. Jadi kalau dia nggak ada pakai kata hanya ya, kalau dia katakan bahwa aku sekarang diutus untuk Israel, oke. Berarti kalau sekarang ada nanti. Kalau sekarang diutus untuk bangsa Israel, mungkin nanti untuk bangsa lain. Tapi kan dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa aku diutus hanya. Ada kata hanya di situ. Jadi kalau dia berkata sebaliknya, itu berarti dia pelintan. Karena berarti kan nggak mungkin seperti itu. Jadi make sense guys. Itu sisipan itu make sense. Dapat diterima oleh logika yang sehat gitu kan. Dan itu karena kita yakin itu adalah tambahan dari manusia ya, karena kita itu juga bukan kakak saya ya, tapi klaim dari Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah diubah tentang manusia. Nah makanya ada sisipan itu, ayat sisipan, karena ajaran itu diubah oleh manusia gitu kan. Nah itu klaim Quran dengan hasil penelitian dari pakar dari profesor mereka sendiri saling menguatkan gitu kan. Nah, jadi kuat sekali guys, susah dibantah gitu. Nah jadi karena ini adalah sisipan, artinya tulisan manusia. Nah makanya tentu kita harus kritis ya, mengasumsikan bahwa kalau ini adalah sisipan yang ditulis manusia ditambahkan kemudian, artinya tentu ada maksud tertentu kenapa orang ini melakukan seperti itu. Ya tentu maksud tertentu. Ya apa sih motifnya gitu kan, kok bisa dia nyisipkan ayat seperti itu ya, keluar dari konteks Yesus yang mengatakan bahwa dia diutus bagi bangsa Israel. Nah tentu ini adalah makanya kita jadi paham betul ya kenapa kok waktu ini, ingat ya, waktu itu adalah waktu zaman penjajahan di seluruh dunia. Jadi mulai Afrika, Asia, Australia sampai Amerika itu semua dijajah, gak ada satupun wilayah yang tidak dijajah kecuali Jepang mungkin, karena Jepang itu cerdas, dia tahu ya ini awalnya mungkin hanya misi dagang saja, pura-pura dagang gitu. Kapal-kapal datang dari Portugis, Inggris kan, Belanda, pura-pura dagang. Jepang cerdas, ini kok dagang kok bawa tentara kan, lama-lama bawa tentara, habis itu kok bawa misionaris juga. Makanya di Jepang itu ya, karena kaisar itu dan para Jepang itu orang-orang pemerintahnya itu, kerajaannya itu
aware itu kan, waspada, ini ada yang aneh nih. Kok bisa bawa tentara dari awalnya misi dagang lalu bawa tentara membawa misionaris. Nah, apalagi kalau mereka baca itu dokumennya kan, kalau itu adalah inisiasi dari Paus sendiri. Jadi Paus itu menginisiasi dunia dibagi dua, yaitu timur dan barat, untuk dijelajahi dan dikuasai oleh masing-masing dari Portugis dan Inggris, dan disambung oleh Belanda dan negara lainnya dari Eropa, guys. Jadi Eropa tuh membagi dunia atas, bukan Eropa ya, tapi Paus ya menginisiasi dan menyuruh dari dari dua negara besar Eropa ini pada waktu itu ya, pada itu yang besar itu Portugis dan Inggris, untuk menjajah seluruh dunia dari mulai Afrika hingga Amerika, juga kena Asia dan juga Australia. Jepang nggak mempan karena Jepang itu waktu itu kayak misionaris ya, dia punya cara gitu, guys. Jadi dia tuh tahu ini misinya bukan misi dagang nih, tapi ada misi terselubung, yaitu Gospel Glory. Jadi Paus itu menginisiasi misi namanya adalah Gospel Glory. Jadi goal itu mencari kekayaan, gospel menyebarkan Injil alias misionaris, dan glory mencari kejayaan. Dan itulah yang dilakukan oleh para penjajah dulu. Itu para penjajah itu diinisiasi oleh Paus sendiri. Jadi kalau Anda tidak percaya, Anda bukalah buku-buku pelajaran SD itu kan, itu diajarkan ya, di kurikulum SD sudah diajarkan ya, manis semboyan dari penjajah yaitu Gospel Glory, dan itu diinisiasi oleh Paus sendiri. Ada sejarahnya di buku sejarah anak-anak kita yang SD, guys. Bahkan apalagi literatur yang lebih umum ada juga lebih banyak lagi gitu kan. Nah, itu jangan lupakan sejarah, intinya itu pernah terjadi. Jadi mereka memang ya termasuk itu misionaris tadi gitu kan. Cuman Jepang tuh nggak terjadi karena Jepang itu pintar ya, lalu dia tahu ini bahaya kalau dibiarkan nih, ya kan. Jadi mereka dijajah secara agama, dijajah secara ekonomi juga kan. Akhirnya dilakukan adalah orang-orang pemerintahan Kaisar Jepang ini adalah membuat cara yang tegas gitu, dengan membuat gambar Yesus dari kalau salah itu dari kayu atau lihat gitu, guys. Jadi dilukislah gambar Yesus di situ, lalu menyuruh orang-orang Kristen atau menyuruh orang-orang untuk nginjaknya, bukan orang Kristen ya, tapi semua orang untuk nginjaknya, untuk mencari siapa sih yang beragama Kristen gitu kan. Nah, karena kan mereka melarang itu, misi itu kan melarang itu, karena mereka takut nanti rencana busuk penjajah itu berhasil. Jadi mereka tuh dihentikan hanya pada sampai tahap dagang. Jadi gedungnya harus dibongkar. Jadi itu caranya. Jadi siapa yang beragama Kristen pasti dia akan nggak mau nginjak itu, guys. Kayak papan atau apa gitu yang ada gambar tulisan Yesusnya. Mereka pasti nggak mau nginjak karena itu bagi mereka adalah Tuhan mereka. Nah, lalu jadi orang-orang ketahuan ini akan langsung dihukum dengan cara mereka tuh digantung terbalik dengan di bawahnya kotoran. Itu ya bukan untuk membunuh tapi untuk menakut-nakuti saja. Jadi bayangkan ya, kita digantung terbalik, di bawah kita tuh kotoran. Luar biasa, guys. Gimana orang bisa tahan gitu kan? Jangan digantung terbalik lagi. Kita dekat WC aja kita udah dari C gitu kan. WC yang bau, yang belum siram itu. Apalagi ini di bawah kita tuh kotoran, guys. Kita digantung terbalik gitu kan. Jepang itu cerdas ya analisanya, tapi kita kurang cerdas, sehingga kita bisa dijajah 3,5 abad. Dan juga Afrika, Amerika, suku Indian Amerika dijajah juga, suku Afrika dijajah juga, suku Aborigin bahkan di Australia dijajah juga, guys. Termasuk di Indonesia gitu kan, kita dijajah 3,5 abad. Jadi itu adalah, jadi ketika Paus ini menginisiasi penjajahan seluruh dunia, itu adalah buah dari tadi itu, yaitu pergilah seluruh bangsa dan mereka muridku. Jadi amanat agung itu. Nah, ini make sense jadinya kan. Jadi itulah kalau makanya kita yakini itulah tulisan manusia, sehingga yang nulis ini pasti ada kepentingan. Kok dia bisa buat ayat itu yang bertentangan dengan yang ayat ucapan Yesus sebelumnya. Ternyata itu digunakan untuk menjajah gitu kan. Nah, kita tidak menyalahkan ininya, tapi orang yang menyisipkan ayat itu, dan ya orang yang menjajah dunia karena memakai dalil itu, guys. Karena kan tadi kan ingat, bukan hanya gold dan glory tapi juga gospel. Jadi Anda mainkan ya, berarti kan mengalahkan segala cara. Kok bisa misionaris itu menginjil itu mendompeng penjajahan? Kok bisa tuh, Pak? Harusnya kan mereka tuh
harusnya mereka tuh ingatkan itu, kalian kok menjajah ini kan, apa kalian ini tidak alkitabiah itu harusnya kan, ini larang Alkitab gitu, harusnya begitu mereka ingatkan, bukan mereka ikut-ikutan guys ya kan, bahkan bukannya malah langsung paus sendiri yang menginisiasi. Makanya Anda lihat bagaimana kekejaman penjajah itu ya, dari Afrika hingga Amerika, Asia, Australia, itu kita lihat Indonesia itu dipaksa kejar roti. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang budak dari Afrika dikirim ke Amerika? Ya ingat ya, Amerika tuh dulu nggak ada kulit hitam guys, nggak ada. Yang ada tuh kulit merah, itu orang Indian, suku Indian. Suku asli Amerika orang Indian. Nah, orang-orang kulit hitam di Amerika itu asal dari Afrika, yang dibawa oleh para penjajah itu ke sana untuk dipekerjakan paksa di perkebunan-perkebunan, kulit putih gitu kan. Jadi tanah orang Indian dirampas sama orang Amerika. Makanya ada kalau anda main game ya, kayak Age of Empires, anda bakal paham itu. Karena itu adalah game yang berdasarkan sejarah juga. Bagaimana orang-orang Afrika ini dijadikan budak dan dikirim ke Amerika. Dari Afrika diangkut ke Amerika untuk dijadikan budak oleh orang-orang kulit putih, yang para penjajah ini. Bahkan mereka disuruh bekerja di ladang-ladang bekas milik dari para suku yang asal dari sana, yaitu suku Indian guys. Itu kan sangat keji sekali. Jadi itu dimasuk oleh dan karena itu, karena misalnya contoh Indonesia kan dijajah Belanda, Portugis juga sebelumnya, bahkan Inggris sempat menjajah juga ya. Sekutunya waktu Indonesia merdeka mereka nggak terima, mereka mau berebut kembali Indonesia jadi Belanda itu datang memuncing sekutu untuk kembali di Indonesia. Jadi dan makanya timbullah para pejuang ini karena adanya misi Amanat Agung ya, misi pergilah ke bangsa jadikan mereka muridku, tapi dengan cara Gol Glory ya, misi Gol Glory. Maka itulah perlawanan dari Indonesia. Kita ngomong Indonesia saja dulu ya, bukan dunia dulu ya kan. Jadi Indonesia ini nggak senang di belakang situ, sehingga mereka melakukan banyak perlawanan terhadap penjajah Belanda, dan penjajah Belanda juga itu aksi terorisme. Kenapa? Padahal mereka lah teroris sebenarnya gitu kan, bukan rakyat Indonesia. Jadi guys, kalau perbuatan seperti ini akan menimbulkan banyak pejuang. Jadi pejuang itu nggak bisa dikatakan teroris gitu. Jadi mereka menyerang Belanda, mereka kadang-kadang melakukan sistem pertempuran yang hit and run, jadi jatuh perang gerilya. Setelah mereka mengantam tentara Belanda diam-diam, mereka sembunyi ke hutan, dikejar-kejar gitu kan. Nah, itu namanya perang gerilya. Nah, jadi Belanda penjajah mengatakan itu adalah teroris, padahal bukan. Penjajah itulah teroris sebenarnya gitu kan. Nah, jadi itu dimasukkan oleh Agustan ini. Bahwa tapi alhamdulillah sekarang ya di Indonesia ini Kristiannya belum ada tahap seperti itu, belum ada ya, sampai menginjil menjadi misionaris dengan cara-cara seperti itu belum ada. Tapi mereka tapi tetap caranya nggak boleh juga guys. Jadi kita kan nggak boleh mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh. Karena para ulama kita juga itu berdakwahnya kepada suku-suku terasing yang belum mengenal agama, ya itu boleh sah. Jadi para ulama kita umat Islam juga seperti Pakistan yang dengan PD menginjili misionaris itu kepada mama yang jual di pasar, yang nggak ngerti agama, tukang parkir, bahkan anak sekolah guys ya. Ini benar sekali kita lihat, dan itu banyak juga yang keciduk gitu kan. Jadi ini melanggar aturan dari Indonesia sendiri gitu kan. Nah, jadi ya itulah akibat Amanat Agung ini. Yesus mengatakan bahwa dia diutus hanya bagi umat Israel, tapi dimasukkan ada sisipan agar mereka tuh bisa menjajah dunia dengan ayat tambahan tadi yang itu bertentangan dengan apa yang Yesus ucapkan di awal gitu kan. Itu masih ada teroris. Nah, yo ngaca gitu loh. Teroris itu sebenarnya nggak ada agamanya. Jadi yang dilakukan oleh Belanda ini akan menimbulkan orang-orang pejuang tadi kan melawan Belanda, dan itu Belanda sebut itu teroris gitu loh. Jadi kalaulah Belanda tidak atau penjajah tidak menjajah, tidak akan ada orang melawan mereka, tidak akan ada orang yang mereka sebut teroris gitu loh guys. Nah, jadi dan ingat ya, Belanda tuh adu lomba loh. Jadi cara Belanda menjajah Indonesia tuh dengan dunia ini kan adu lomba. Dia adu lomba antara kerajaan ini dengan kerajaan ini. Dia adu lomba antara pejuang dengan rakyat. Rakyat dikatakan kepada rakyat adalah itu bukan pejuang, tapi adalah orang radikal, teroris, ya, perampok segala macam, sehingga rakyat percaya, dan akhirnya rakyat yang membantu para pejuang guys. Nah, jadi antara kerajaan saling bertikai karena ada domba Belanda tadi gitu. Jadi bahaya. Jadi sehingga
makanya timbullah para pejuang yang difitnah sebagai teroris itu guys. Nah itu kunci di situ guys, logika berpikirnya kan. Belajar dari sejarah yang terjadi itu kita jadikan pelajaran. Jadi itu intinya kalau sudah sudah bertahan kata Yesus ya, sudah keluar dari konteks kata Yesus ya, dia katakan bahwa dia diutuskan bagi domba yang Israel, tiba-tiba kok ada yang nyisipin ayat bahwa pergilah ke seluruh bangsa jadikan mereka muridku. Nah, itu akibatnya, makanya kenapa Paulus itu menginisiasi dibagi dunia di dua pada itu, di wilayah timur dan barat menginisiasi dan memerintahkan Portugis dan Inggris untuk menguasai dunia, menjajah gitu, tapi dengan cara yang tentunya licik. Awalnya pura-pura berdagang, tapi tempatnya datang dengan tentara dan dengan misionaris guys. Nah itulah kejadiannya kan. Itu katanya Pak Jokowi, jadi tidak beragama ya, tentunya tidak beragama Kristen ya. Ya teman-teman yang terkasih, selain itu Agustin juga bilang kayak gini. Salah, mereka beragama tapi tidak ikuti ajaran agamanya. Jangan lupa loh, Pelabuhan itu agamanya Islam, tapi dia tidak mengikuti ajaran agama Islam. Juga Beno Taran itu beragama Kristen, tapi tidak melaksanakan ajaran agama Kristen, tidak mematuhi. Tapi sekali lagi ya, mereka tuh orang-orang yang beragama, meskipun sekedar KTP mungkin. Jadi jangan katakan mereka itu tidak beragama, artis tidak, mereka beragama. Buktinya yang Makomudi itu agamanya Islam, yang Beno Taran itu yang melakukan penembakan massal di sejumlah masjid di Selandia Baru itu agamanya Kristen. Jadi mereka tuh beragama, cuma tidak mematuhi ajaran agama guys. Itu yang tepat. Jadi kata-kata Pak Jokowi pun juga nggak tepat kalau kita nilai. Karena dia tuh anehnya dia selalu berpikir kalau Pak Presiden ini ngomongnya apa yang diucapkan ini kurang pas gitu kan. Ya, karena beragama, orang yang melakukan itu beragama, punya agama gitu. Tapi dia tidak mematuhi ajaran agamanya guys. Itu yang baru tepat ya, gitu kan. Selama ada di Bible yang namanya amanat agung, itu kekerasan tidak akan pernah terhindar ya kan, teroris nggak ada pernah terhindar. Tapi kita harus tahu ya, amanat agung itu apa sih? Amanat jadi agung salah itu adalah orang yang menyisipkan ayat itu, yang membuat ayat itu ada ya. Dan yang kedua adalah orang yang menggunakan ayat itu untuk melakukan hal yang itu tuh, orang yang dengan cara yang segala cara ya kan, untuk jadikan kita semua adalah Yesus gitu kan, karena seluruh bangsa katanya dia kan, jadikan mereka Kristen dengan nama Bapa Putra Roh Kudus ya. Jadi mereka tuh melakukan banyak segala cara dengan hal ini, adu domba. Makanya sekarang tuh ada kadrun kan lawan kampret, kadrun cebong lawan kampret gitu. Itu adu domba namanya. Yang jadi antara sama umat Islam gitu kan, umat Islam yang A jadi domba dengan umat Islam yang B, umat Islam yang milih Jokowi jadi domba dengan umat Islam yang milih Prabowo dan hal sebagainya. Tapi tanda-tanda nampak di saya guys, dia bilang nggak ada. Nah itu tinggal dia cari siapa dalam di belakangnya gitu ya kan. Kalau lihat sejarah ya, itu bisa orang-orang dari teman-teman kita Kristiani ya, atau orang-orang di komunis atau siapapun yang musuh Islam lah. Kita nggak perlu sebut spesifik agama tertentu, tapi semua yang mau orang atau suku, kelompok apapun itu yang musuh Islam, itulah yang melakukan hal itu, yang berpeluang melakukan hal itu. Sebenarnya nggak mengajarkan kekerasan sama sekali. Iya, kalian semuanya bisa cek aja dan. Iya, kita tahu ya, memang tidak mengajarkan kekerasan sama sekali, tapi oknumnya itu yang mengajarkan kekerasan gitu, memakai segala macam cara, adu domba, penjajahan gitu kan. Nah jadi intinya adalah yang kita salahkan tuh oknumnya, bukan itunya. Ajarannya memang itu sisipan ya, tapi jangan lupa ya, itu kan ulah oknum juga gitu, yang menyisikan ayat itu dengan tujuan tertentu gitu ya, terjadi gitu. Jadi kalau itu memang dari Tuhan murni, bukan dari sifat manusia, dan kedua mereka paham bahwa konteksnya adalah ya dengan cara yang santun, kan tidak masalah gitu kan. Tapi
tapi tidak sebutkan bagaimana caranya. Ini pergilah ke suku bangsa yang mereka itu kan tidak didetailkan dengan cara apa. Nah mungkin mereka menafsirkan dengan cara menjajah gitu kan, dengan cara bagi dunia bagi dua, yaitu wilayah barat timur gitu kan. Nah makanya jadilah penjajahan yang Indonesia itu bahkan sempat dijajah 3,5 abad guys. Itu akibat dari ayat tadi itu gitu loh. Mereka harusnya hanya di Israel saja, tiba-tiba mereka Paulus inisiasi untuk membagi dunia dalam wilayah timur dan barat untuk semuanya dikuasai dan dijajah guys. Dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, di situ dituliskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah ayat tambahan sisipan itu yang di Alkitab Mula nggak ada. Itu diteliti sini oleh 74 pakar Alkitab dari pihak Kristen sendiri, profesor dari Universitas Harvard guys, juga oleh beberapa orang dari pendeta Katolik sendiri gitu kan. Maka mereka punya Alkitab khusus yang lebih tebal punya, karena di situ Alkitab itu punya catatan kaki yang menjelaskan bahwa ini ayat sisipan itu loh, gitu loh. Jadi Ustaz Agustan tadi ngomong tentang bahwa ada ayat ini yang mereka sebut amal agung, dan ayat ini itu digunakan oleh orang-orang dari pihak Kristen ya, seperti penjajah Belanda, Portugis, Inggris juga ya seperti itulah, digunakan untuk menjajah dunia atau pengen menguasai apapun secara ekonomi atau apapun itu kan. Lalu dengan cara mereka mengadakan adu domba. Ini Belanda dulu adu domba antara pejuang yang melawan penjajah Belanda dengan rakyat, agar rakyat itu memusuhi para pejuang itu ya, sehingga para pejuang itu nggak dibantu rakyat gitu guys. Jadi mereka tuh suara dari rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi timbul pejuang itu adalah dari adu domba dan penjajahan yang mereka lakukan ya, karena mereka memakai ayat ini, dan itulah yang membuat Paus tuh menginisiasi penjajahan ke seluruh dunia guys, gitu loh logikanya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita perhatikan ya, pergilah jadikan semua bangsa muridmu, menjadikan murid. Jadi sekali lagi yang disampaikan Ustaz adalah oknum ya, oknum yang membuat itu terjadi. Jadi ya di domba itulah. Jadi orang-orang itu, orang Islam itu dibuat marah gitu kan, dibuat marah dengan dikata-katain sebagai kadrun, kampret lah, kadrun lah, radikal, teroris, sehingga ada umat Islam itu yang marah ya kan. Karena siapa sih yang suka dilabeli teroris ya kan, radikal, anti Pancasila ya, jadi mereka ini marah. Jadi umat Islam yang sebenarnya banyak marah guys ya. Saya pun termasuk orang yang marah terhadap fitnah-fitnah itu kan, terhadap orang-orang yang mirip Islamofobia. Cuman bedanya kita cukup ngurus dada saja, harus sabar, dan kita berdoa untuk mereka. Tapi kan ada orang-orang yang tidak sabar. Jadi orang-orang yang melakukan maulidi itu kan orang yang nggak sabar, ya kan, mereka nggak terima dengan perlakuan orang-orang yang ngadu domba ini, ya. Dan mereka melakukan aksi yang salah seperti itu gitu guys. Nah itu yang dimaksud oleh Ustaz Agustan itu, ya. Makanya cobalah ya, jangan lagi ulangi hal itu, jangan lagi lakukan hal seperti yang dilakukan oleh Paus tadi yang menginisiasi penjajahan itu, jangan lagi ya. Atau jangan kesalahan yang domba deh, udah stop. Ini kayak orang kanan ini jangan lagi sebut-sebut itu, jangan lagi labeli Islam dengan sebutan kadrun kayak kampret kayak teroris radikal, jangan. Itu kan membuat sesama Islam itu saling berantem nih, itu namanya domba ya. Jadi fair lah gitu kan. Jadi samakanlah dengan kalian juga, yang mana yang pelaku teror yang sebenarnya ya, yang lebih sadis lagi kayak OPM atau yang kayak tentara itu, mereka tidak katakan teroris. Nah, di situ tak ketidakadilannya guys. Jadi itulah. Jadi makanya ini Agustan ini ngomong tentang oknum ya, oknum yang menggunakan itu. Dan itu adalah sisipan, yang tentunya adalah ayat tambahan yang itu tidak diajarkan Yesus dulunya gitu kan. Nah, jadi itu adalah semuanya ulah manusia yang punya
motivasi ingin menguasai dunia, ingin motivasi yang terlalu ambisius, yang sehingga yang tidak dijadikan Yesus pun mereka ajarkan, gitu kan. Jadi ini itu tadi bahayanya itu guys. Suatu yang tidak diajarkan oleh Yesus, mereka coba ajarkan. Yesus mengatakan bahwa dia hanya juru sebagai bangsa Israel, mereka malah menyisipkan ayat ya demi tujuan mereka, yaitu menguasai dunia dengan itu tadi, jadikan Yesus itu seperti orang yang yang tidak konsisten, yang yang mental, yang pintar, yang mana beliau itu berubah total dari mengatakan bahwa dia itu sebagai hanya bagi suku Israel, tapi tiba-tiba kok ke seluruh dunia, seluruh bangsa gitu. Itu kan jelas nggak mungkin akan oleh Yesus yang beliau itu nggak mungkin lah seperti itu. Nggak mungkin beliau itu orang yang konsisten dan pelintar guys, yang mungkin. Baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan aku menyertai engkau. Mengajar, menjadikan murid, membaptis bagian mana yang membuat pada akhirnya orang Kristen jadi teroris? Gak ada kan? Semakin Kristen itu radikal guys, semakin dia akan mengasihi musuh-musuhnya. Yesus tuh mengajarkan bagaimana kasihilah musuhmu. Dan ya, masalahnya semua orang Kristen begitu, itu masalahnya. Jadi harusnya seakan-akan menafikan bahwa ada orang-orang yang menggunakan ayat ini untuk menjadi dunia, misalnya kayak waktu zaman itu, atau ayat ini untuk berdomba. Jadi kayak mengalahkan secara lah, nggak masih juga melakukan seperti itu, tapi juga kayak ya melakukan misi misionaris itu kepada orang yang sudah beragama misalnya, itu kan mengalahkan secara, karena hukum kita tidak membolehkan itu. Nggak boleh menawarkan agama kepada orang yang sudah beragama, dan itulah malah yang dilakukan oleh para misionaris itu di Indonesia ini. Mereka mendawakan agama kepada orang yang sudah beragama, seperti mama yang di pasar, anak-anak sekolah yang agama Islam, atau tukang parkir agama Islam guys. Orang-orang yang nggak paham agama lah, yang nggak paham agama Islamnya gitu guys. Sehingga mereka akan mudah untuk ditarik ke agama Kristen guys, alias dimurtadkan. Itu nggak boleh. Yang mereka lakukan itulah Yesus akan mata bahwa ada orang-orang Kristen yang seperti itu juga gitu. Enggak semua orang Kristen itu adalah yang seperti Yesus katakan, tapi juga ada sebaliknya. Di situ tak problemnya guys, yang Yesus tidak pahami kan. Malah bagi mereka, justru seseorang itu semakin Kristen, semakin radikal, dia akan semakin mengasihi musuhnya, bukan justru membenci musuhnya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Jadi nggak ada celah kalau mau ngomong, kalau ada amanat agung itu nanti teroris akan tetap ada di bumi Indonesia ini. Nah, ini namanya fitnah cuy, cari ayo. Jadi keterkaitan antara hal itu Louis tidak pahami. Jadi pemikirannya terlalu rangkal guys. Ini dia nggak bisa berpikir jauh, nggak bisa dia menghubungkan semuanya, itu mengaitkan itu nggak pandai dia ya. Bahwa semua itu hubungan sejarah terjadi atau apapun itu dia nggak bisa menghubungkan semuanya. Dia tuh nggak paham cara menghubungkan suatu puzzle. Dia melihat itu sebagai suatu yang terpisah, padahal itu sebenarnya adalah kepingan puzzle yang kalau kita kaitkan satu sama lain itu saling berhubungan guys gitu. Dan menjadi masuk akal dan menjadi make sense gitu kan. Teroris Kristen yang mana di Indonesia ini ada nggak? Nggak ada kan? Teroris nggak ada kan di Indonesia ini yang Kristen? Ada, karena Kristen selalu jadi target dari terorisme. Kita lanjut lagi. Jangan salah ya, di Indonesia ini juga ada loh umat Islam jadi target terorisme. Ya salah, umat Islam di target terorisme itu ada. Contoh yang di korban-korban oleh OPM itu kan, itu banyak umat Islam. Lalu juga korban dari yang lain-lainnya banyak juga guys. Ya kayak di Poso, Ambon Poso kemarin, atau Poso, lalu di Papua kemarin pembakaran masjid dan sebagainya gitu. Cuma karena kita akui memang mereka di sini minoritas, sehingga tentu kalau minoritas itu kan agak ngesedot juga gitu kan, ngincar yang minoritas, tapi terjadi gitu. Apalagi mereka mayoritas gitu kan. Jadi intinya adalah yang nyatanya jangan di Indonesia deh contoh kasusnya. Tapi kalau di Amerika sana, di Eropa, karena kalau lihat dulu betapa rasisnya mereka guys ya. Umat Islam tuh sana tuh dibully ya bisa-bisan. Ya saya bukan mengatakan seluruh orang Kristen gitu ya, tapi ada orang Kristen begitu. Yang bahkan ada yang menabrak satu keluarga Muslim hingga mati gitu kan, dan sebagainya.
bahkan kayak bertentangan juga ada gitu kan. Jadi lihatnya yang equal, yang fair, jangan lihat Indonesia saja, tapi lihat ke dimana Kristen itu mayoritas, itu kejadiannya malah sebaliknya gitu kan. Apa namanya ya masih dibakar, umat Islam itu di teror dan sebagainya gitu guys. Jadi ambil contoh tuh yang inilah, yang fair dan berimbang. Jadi intinya adalah kita mau mengatakan bahwa semua ada nggak semua orang beragama itu baik gitu. Jadi yang masuk ini adalah ketidakpahaman saja, bahwa yang dimaksud Al-Ustaz itu adalah oknum-oknumnya yang menggunakan aman agung itu untuk ya tadi menjajah, adu domba dan sebagainya gitu guys. Jadi kesalahan ada pada oknumnya yang menggunakan dalil itu sebagai alasan mereka untuk menjajah, untuk adu domba dan segala macamnya, atau melakukan misi itu dengan melanggar hukum misalnya ya, yang tidak sesuai dengan yang hukum peraturan perundangan misalnya berlaku gitu kan. Nah, jadi itu poinnya guys, ngomong tentang hal itu sebenarnya yang disampaikan oleh Al-Ustaz ini, yang itu lu tidak pahamin ya kan. Pada bagian selanjutnya apa yang dia katakan, dia beralasan begitu karena katanya orang Kristen itu menggunakan segala cara untuk menerapkan atau melakukan amanat agung. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos, karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Jadi kalau kita lihat sejarah ya dan fakta berkembang ini tuh ada nyata adanya. Jadi Anda tuh belajar sejarah dan melihat perkembangan dunia, Luis. Jangan hanya seperti katakan tempurung ya. Lihat sejarah ya. Gimana Belanda Eropa menjajah dunia, itu inisiasi dari Paus sendiri dengan semboyan Gold to Glory. Baca buku sejarah SD lagi gitu kan. Itu pernah terjadi sejarah ya. Juga perang salib, bagaimana mereka perang dalam bawa agama, makanya dinamakan sebagai perang salib, perang suci gitu kan, pasukan salib dan sebagainya. Juga sekarang ya, bagaimana kan ngomongnya kan negara-negara oten, negara orang Kristen. Jadi kayak Amerika, jadi bagaimana Amerika menginvasi Timur Tengah kan, Irak, Suriah, Amerika itu kan apalagi Afghanistan. Nah itu terjadi loh. Jadi memang itu sebenarnya teroris itu. Cuman mereka nggak mau nyebut itu teroris kan, tidak adil guys, aneh. Ketika umat Islam yang melakukannya teroris, kalau mereka melakukan tidak teroris gitu kan, nah, itu anehnya gitu. Ya kan, di situ tidak fairnya, tidak adilnya. Dan jadi intinya adalah kalau umat Islam yang melakukan adalah individu atau kelompok, seperti itu aja. Jadi yang melakukan bom itu kan individual atau kelompoknya saja. Tapi ini dilakukan oleh negara guys ya. Ingat, Amerika itu sebuah negara yang melakukan serangan ke sana sini. Yang target utama adalah negara-negara Islam ya, kayak Irak, kayak Afghanistan. Kan itu sasarannya dilakukan oleh negara. Bahkan juga penjajah dulu Eropa itu kan negara Eropa, Belanda, Portugis, Inggris dan sebagainya. Jadi udah skopnya itu dalam negara bahkan. Nah, jadi karena urusan ini bukan fitnah, memang terjadi. Jadi kalau Anda baca sejarah, Anda kan tahu gitu kan, atau Anda lihat perkembangan biasanya, Anda kan tahu gitu. Nah, makanya kan dikatakan ya sesat, karena memang itu hasil kajiannya begitu. Jadi kalau Anda katakan kita fitnah, nggak bisa, karena yang menemukan itu adalah yang kaji itu. Kita hanya memakai pendapat dari orang-orang pakar dari kita sendiri, yaitu 74 pakar Alkitab dari pihak kita sendiri, dari Harvard itu yang meneliti. Kita menggunakan hasil penelitiannya saja
ya kan, juga dari pastor Katolik itu yang punya tim yang mengkaji itu, dan dia menuliskannya menceritakan menjadi sebuah kitab Alkitab yang lebih tebal yang berisi penjelasan tentang kaki, bahwa ini ada sisipan loh, mana yang sisipan mana tidak gitu kan. Nah, di situ guys. Segala cara nih, entah cara yang baik atau enggak dipakai. Ya, kita tidak ngomong seluruh orang Kristen ya, enggak, tapi orang tertentu yang ya itu tadi, dengan cara menjajah, adu domba gitu kan, dan banyak hal lainnya gitu. Semua. Nah, kayaknya ini tuduhan yang kebalik deh kayaknya. Dengan segala cara, nggak pernah kami demo-demo untuk tutup tempat ibadahnya Ko Agustan, nggak pernah melarang-larang untuk ibadah. Coba nulis luar negeri. Jadi gini, dia lucunya dilihatnya di Indonesia gitu kan. Kita bicara skopnya global lah biar adil. Masa Indonesia saja? Anda pernah lihat ya banyak demo di negara-negara barat ya, Eropa, Amerika, demo umat Islam. Banyak guys, demo terhadap umat Islam itu banyak di luar negeri sana. Lebih banyak dibandingkan demo umat Islam kepada umat Kristen di Indonesia ini. Lebih banyak mereka lagi coba. Makanya Lucy kurang nonton deh guys ya. Dia kurang piknik. Jauh lebih banyak demo-demo yang dilakukan oleh umat Kristen kepada umat Islam dibandingkan demo umat Islam kepada umat Kristen. Ya. Itu poin di situ. Jadi biasanya kurang piknik aja deh guys ya. Kalau kita lihat skopnya global ya, justru yang terjadi adalah umat Kristen yang lebih banyak mendemo umat Islam. Dan ingat ya, umat Kristen yang demo umat Islam itu adalah suatu hal yang rasis. Gimana karena rasis? Karena gini, mereka tidak menerima umat Islamnya, mereka tidak menerima umat Islamnya, mereka tidak menerima kader umat Islam ya. Contoh lihat tuh kemarin ada video yang banyak seperti itu modelnya. Jadi mereka tuh memang mengatakan bahwa umat Islam tuh menginvasi Eropa dengan migrasi. Jadi umat Islam itu kan terpaksa terusnya di negaranya karena perang saudara di negaranya, negara Timur Tengah itu kan perang saudara, sehingga mereka terpaksa mengungsi. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka ini mengungsi itu adalah untuk menginvasi Eropa. Kan parah guys, masa pengungsi dikatakan menginvasi Eropa dengan agama Islam? Kan aneh gitu. Pengungsi itu orang yang susah, orang-orang yang terus di negaranya, orang-orang yang bahkan tuh jangan lagi untuk menginvasi, berpikir tuh apa, untuk makanya mereka mikir gitu, masih susah gitu. Namanya orang yang kabur di negaranya terus gitu kan bisa dituduh menginvasi, kan parah guys. Disamakan juga dengan menjajah, padahal mereka tidak ada modal gitu kan, modalnya hanya badan mereka saja gitu, dan semangat mereka saja untuk tetap hidup meskipun mereka harus pergi di negaranya gitu guys. Itu dengan tega mereka mengatakan bahwa mereka itu akan menginvasi Eropa. Luar biasa kan. Jadi intinya adalah, dan mereka demo tapi hal itu gitu, demo pada orang yang apa namanya, yang hijrah atau apa tuh ya, yang terus di negaranya mencari suaka, mengungsi lah ibaratnya gitu. Itu mereka tuduh. Nah, kan luar biasa guys. Yang mereka demo udah pada tahap seperti itu, atau masjid yang sudah dapat izin, padahal masjid itu sudah dapat izin dari sebagian besar warga ya, oleh pemerintah juga di-approve karena warga setuju, tapi ya sebagian tadi kelompok umat Kristen ini yang nggak setuju. Mereka cuma sebagian kecil, karena nggak mungkin juga semua setuju. Nah di Indonesia itu lebih banyak nggak setuju, makanya nggak boleh dibangun gereja itu karena lebih banyak nggak setuju. Tapi di negara Eropa, negara-negara Barat itu ya lebih banyak yang setuju pada nggak setuju. Tapi yang nggak setuju sedikit itu demo. Nah itu anehnya guys. Kalau kita kan memang banyak nggak setuju maka demo. Kalau di negara Barat tuh justru yang sedikit itulah yang nggak setuju itulah yang demo. Aneh guys. Dan yang di demo tuh bukan hanya sekedar tempat ibadahnya, tapi juga umat Islam ini demo. Nggak boleh ada umat Islam di Amerika misalnya atau di negara Barat, dan umat Islam dibully. Jadi beda sama Indonesia. Indonesia ini hanya sebatas pelarangan tempat ibadah. Kenapa? Karena tempat ibadah itu dibangun secara paksa dengan cara yang egois, melawan kepentingan orang banyak. Tidak mendengarkan aspirasi warga, dipaksakan dibangun guys. Karena warga setuju gitu kan, warga yang banyak tentunya. Berarti kan tidak mengutamakan kepentingan orang banyak, tapi kepentingan orang sedikit. Nah itu tidak boleh terjadi. Jadi Anda harus bisa bedakan ya. Mereka melakukannya secara negara, secara jurus yang jauh lebih besar dibandingkan hanya umat Islam yang melakukannya hanya sebatas perorangan atau kelompok guys. Juga itu tadi. Jadi sekarang segala cara itu.
Demonya bukan hanya kepada masjid yang dibangun, orang warga banyak setuju gitu kan, tapi juga menyasar Islamnya mengatakan bahwa bahkan dengan tiga mengatakan bahwa para pengungsi itu adalah orang-orang yang akan menginvasi negara mereka, kan itu kan absurd guys. Orang yang lagi susah dituduh orang yang menginvasi, itu kan fitnah yang sangat keji ya kan. Bahkan ketika Ko Agustan beribadah di pinggir-pinggir jalan trotoar yang harusnya itu hak pejalan kaki, nggak dilarang juga cuy. Jadi alasannya apa? Kok bilang katanya melakukan segala Ibadah di trotoar itu adalah apa namanya guys, nggak masalah kalau ibadahnya gini, apa namanya, karena mengganggu. Coba anda sholat di trotoar tuh mengganggu nggak? Nggak mengganggu. Beda loh sama orang yang umat Kristen yang ibadah di trotoar tuh nyanyi-nyanyi gitu kan. Coba dari orang sholat, ada nggak dia ngomong keras-keras? Kan enggak. Dia tidak ada yang seberisik dari mereka yang nyanyi-nyanyi guys. Coba. Ada pernah, bahkan ada jemaah sekalipun ya, nggak berisik gitu loh. Jadi nggak mengganggu, nggak pada tahun mengganggu. Kalau mereka sangat mengganggu guys, nyanyi mereka mengganggu sekali itu. Ya kan, di apa intinya adalah kalau bisa mereka tuh ibadah kayak umat Islam, hening ya, di depan umum nggak mengganggu itu ya. Kayak gini lah, kayak misalnya ada umat Kristen itu yang di tempat umum tuh kan ibadahnya kan juga ada mereka, misalnya mereka lagi kayak belajar, mereka berdoa gini kan, nah itu kan nggak mengganggu ibadahnya. Ibadah doa gitu kan nggak mengganggu. Coba mereka nyanyi ya, ketika misal saya dan Luis, saya mau ibadah nih di jalan misalnya, lalu saya ambil wudhu dan saya sholat di situ, ya kan, saya baca dalam hati, alhamdulillah dalam hati. Luis dia nyanyi guys kan, oh Tuhan terpujilah, tentu kan mengganggu orang sekitar gitu. Ini orang ngapain berisik gitu kan? Jadi Luis dalam hati nyanyinya, oh Tuhan, tidak masalah gitu. Makanya adalah tingkatnya tuh guys, tingkatnya. Jadi jangan samakan antara ibadah Islam dengan ibadah Kristen, beda ya, beda sekali. Kita paling biasanya ketika azan ya, karena azan itu adalah konteksnya bukan masuk dalam inti ibadah, tapi itu adalah untuk manggil orang untuk sholat ya. Saya sering sampaikan ya, azan itu beda sama lonceng gereja. Ingat ya, ngomong Kristen tuh ibadah tuh ada waktunya, dan waktunya tuh pas gitu. Maksudnya berarti 2 jam. Jam 6 sampai jam 8, jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Jadi ada jamnya gitu. Udah fix jam segitu, nggak berubah. Tiap minggunya segitu terus jamnya. Dan ibadahnya pun tiap minggu sekali. Orang udah hafal, masa tuh nggak pernah bergeser. Kayak di Islam kan itu geser terus. Misalnya hari ini tadi asar tuh sekitar jam 3 lewat 20 berapa gitu. Nah itu seminggu lalu tuh bergeser terus tuh dari pertamanya 3 lewat 20, geser 21, 22, 23 sampai sekarang 20 berapa tadi guys azan. Bergeser terus tiap hari sampai tahun depan bergeser terus guys. Jadi waktunya tuh nggak pernah pas gitu kan. Nah beda sama mereka waktunya pas terus gitu. Dan kalau mereka terlambat nggak masalah, ada waktu 2 jam yang dikejar. Misalnya mereka datang ibadah jam setengah 10, mereka datang jam 10 nggak apa-apa, cuma ketinggalan setengah jam, masih ada 1,5 jam yang lain. Dan mereka tidak ada kata terlambat sebenarnya kan? Nah kalau kita ada kata terlambat guys, karena kita tuh waktunya tuh sangat singkat. Jemaah itu ya, kalau kita ke masjid buat jemaah ya, kan dicek kan jemaahnya, nilainya kan jemaah yang wajib itu bagi laki-laki. Jemaah itu waktunya hanya sebentar ya kan, apa namanya, azan lalu qomat sebentar langsung sholat. Waktu sholat itu paling 5 menit nggak sampai 5 menit, kadang 3 menit gitu kan. Nah Anda datang lewat telat 3 menit saja setelah qomat udah ketinggalan. Maksudnya saya tiba ya, bukan berangkat di rumah ya. Anda datang sudah lewat 3 menit dari habis qomat berkumandang, udah orang ketinggalan jemaah. Jadi ada tuh ke masjid tuh sama aja yang sholat di rumah, sholat sendiri gitu kan, nilainya sama yang sholat di rumah, karena sholatnya nggak lagi jemaah, karena jemaah udah selesai gitu. Nah, makanya dipanggil guys, karena waktunya mepet, pendek, dan berubah tiap harinya. Itu alasannya kenapa azan dikumandangkan. Mereka tidak paham itu gitu kan, mereka katakan berisik, padahal itu memang begitu. Karena mungkin Anda tuh manggil orang dengan apa, dengan tanpa speaker kan, gimana orang mau dengar coba, ya kan?
makanya manggil itu memang harus keras gitu. Sama kayak ada dengar pengumuman ya, pengumuman di di masjid di mana itu kan dengan keras disampaikan biar orang dengar. Kalau nggak keras gimana orang mau dengar coba. Apalagi ini manggil dan waktu pendek guys, itu perlu dipahami. Ini kalau mereka ibadah kan memang berisik itu selama 2 jam itu kan, mereka nyanyi aja berapa jam itu guys, lebih dari waktu sholat dan lebih bahkan dari itu bukan mereka memanggil ya, tapi memang mereka ibadahnya. Jadi orang tuh seakan-akan mau diperdengarkan kepada semua orang gitu kan. Jadi mereka memakai sound system yang gede wattnya gitu kan. Ini adalah berisik lah guys, intinya lebih berisik dipandangkan ibadah Islam. Karena sholat itu kalau pernah di sholat itu nggak berisik. Sholat itu khusyuk, tenang, bahkan dalam hati dibacakan. Kecuali kalau imam mungkin membacanya bukan dalam hati, tapi pun hanya ketika berdiri saja guys, nggak kepada di dalam seluruh gerakan gitu. Tapi kalau mereka kan tidak. Karena bisa tuh tidak ada orang ibadahnya ini nggak ada, yang berisik itu nggak ada. Kita ibadah kita diam, tenang, khusyuk gitu. Nggak ada yang baca Quran aja itu nggak ada sampai jinggat-jinggat nggak ada, atau teriak-teriak itu nggak ada. Kalau mereka kan ada, dia ada orang yang bisa ibadah kan, jujur itu mengganggu guys sebenarnya. Tapi ya udahlah itu kayak ibadah mau kita ngomongin apa, kita harus hormati. Cuman kalau kita jujur ya ngomong tentang mengganggu berisik itu sangat berisik sekali, sangat mengganggu. Karena ya itu tadi Anda ngomongnya saking semangatnya ngomongnya nyanyi kencang-kencang gitu kan, sampai teriak-teriak gitu kan. Jadi kalau kita ngomong tentang tingkat berisik ya dan mengganggu ya, bukan ngomong tentang ibadahnya. Kalau ibadahnya tentu kita harus hormati dan hargai. Tapi kita ini khusus ngomong tentang kalau dibandingkan ya, komparasi antara mengganggunya ibadah umat Islam dengan Kristen, jelas umat Kristen lebih mengganggu. Makanya nggak bisa dikatakan dibandingkan seperti itu Luis ya. Itu cara perbandingan yang salah. Karena cara ibadah kita berbeda gitu. Jadi kalau Anda katakan kita mengganggu, ada orang sholat di jalan itu mengganggu, yang gimana kalau Anda yang diam-diam gitu aja orang sholat ya, saya sholat di jalan ya, itu diam-diam saja guys, nggak ada suara saya berisik, nggak ada, saya dalam hati bacanya, itu ada katakan mengganggu. Bagaimana kalau ada yang ibadah di jalan gitu kan, nyanyi gitu kan, berisik gitu kan, gimana coba ceritanya? Cara melakukan segala cara itu, contohnya beli rumah ibadah ngaku dari Katolik, ujung-ujungnya dipakai masjid, itu segala cara. Itu udah saya bahas videonya, nggak ada orang yang Katolik, nggak ada. Yang ada orang dari pihak yang menjual tuh mengira ini orang Katolik, karena dia rupanya mualaf, dan orang mualaf nggak perlu diumumkan, itu hak dia. Itu adalah yang tahu dia dengan Tuhannya gitu loh. Apa hak orang ini masa mualaf untuk mengumumkan dia mualaf tuh Pak? Yang satu orang yang jualnya itu, masalah kan orang yang ini dikatakan bahwa nipu-nipu. Siapa nipu coba? Apa salah orang nyuruh orang lain? Apa salah? Coba. Masa orang nyuruh orang itu dikatakan nipu? Kecuali kalau gini ya, nipu tuh gini ya. Beda kan, saya sering sampaikan di video saya ya. Nipu tuh beda sama salah sangka. Misal saya menuduh orang ini nipu nih, saya harus punya bukti. Nggak boleh nuduh itu tanpa bukti, nggak bisa sesuatu tuh klaim itu tanpa bukti. Karena kalau ada klaim tanpa bukti namanya fitnah. Jadi misalnya saya dulu dia nipu nih, memang dia niat untuk beli senjata gereja jadikan masjid itu adalah ya untuk tadi lah, untuk dia gini, buktinya begini lah, dia bisa temukan misalnya transkrip pembicaraan dari mereka yang gini, misalnya saya perintahkan kan orang kan, kamu beli itu gereja, kita akan jadikan itu gereja masjid ya. Kita pura-pura aja kamu pura-pura di Katolik ya, karena kamu mualaf. Nah, itu baru bisa dikatakan nipu. Tapi kalau ada orang yang datang kepada Anda jual gereja tapi tidak ada kasih parameter, misalnya gereja ini nggak boleh jadikan masjid ya, atau nggak jadikan tempat maksiat, itu ada benar karena Anda sudah wanti-wanti di awal. Kalau ada orang yang udah diwadi-wadi itu tetap menjadikan masjid, berarti orang ini memang niatnya udah tidak sesuai kesepakatan. Tapi ini dia kan jual gereja itu tidak ada parameter itu, gitu. Dia nggak ada ngasih tahu di awal bahwa ini nggak boleh dijadikan masjid atau nggak boleh dijadikan tempat maksiat. Coba kayak saya mau jual rumah ini. Nah kalau saya jual rumah ini, kalau saya dari awal saya nggak kasih parameter, misalnya rumah ini nggak boleh ya jadikan gereja atau dijadikan tempat maksiat, lalu tiba-tiba orang beli yang dijadikan gereja atau maksiat, ya saya bisa apa? Salah saya dong. Apa saya tidak menanyakan orang yang mau beli untuk apa gitu?
saya nggak ngasih parameter tadi. Nah, itu salah saya guys. Jadi itu salah, jangan salahkan orang yang beli gitu, itu hak dia. Yang satu Anda, kenapa tidak mau bertanya gitu loh. Kan ada pepatah tuh, mau bertanya saat jalan. Jadi karena saat jalan, jangan ada salahkan orang lain. Ada saat jalan kok orang yang salah gitu kan. Itu juga nipu-nipu gitu. Kalau dalam Kristen segala caranya apa? Kekerasan juga kan nggak ada. Ya, Lu secara cara yang kayak saya katakan di video kemarin, jelas itu kalimatnya dikatakan bahwa pendeta itu mengakui dari pihak yang menjual gereja itu ya. Ini kembali kepada video kemarin ya, yang di gereja jual dari masjid ya. Jelas dari pihak pendeta mengatakan bahwa itu rumah ibadah ya, gereja itu sudah lunas dibeli, udah lunas, dibayar lunas, dan sudah ke notaris, artinya sudah sah, ada inkrah gitu. Lalu mau dibatalkan, dia Katolik kan itu baru ke notaris cuman baru ngasih DP, enggak lunas, berarti kan biasanya nipu dia. Dan dikatakan lunas, dikatakannya itu masih kredit, bukan ngasih DP kan, itu nipu namanya guys. Emangnya kita ini budek apa ya kan? Makanya saya apa namanya? Jadi orang yang nuduh kita nipu padahal dia yang melakukan itu guys. parah lagi bagaimana Agustan di sini mengatakan bahwa Amanat Agung ini membuat Indonesia ini orang-orangnya diadu domba yang artinya dijadikan bermusuhan satu dengan yang lainnya karena ada yang namanya adu domba. Apa hubungannya Amanat Agung dengan adu domba ya? Amanat Agung itu kan hanya menyampaikan. Jadi kayak misalnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan kesaksian saya diselamatkan oleh karena Kristus. Bersyukur sekali. Ya, itu faktanya nggak begitu. Kalau semuanya begitu oke, good, jempol. Tapi yang faktanya tidak, mereka sering offset. Lihat deh video Luis Vasetti dan Taparagi, terutama Taparagi tuh temennya. Videonya tuh mengatakan kemarin tuh ya bahwa Quran itu bukan bahasa Arab atau Muhammad adalah pedofil segala macam. Kok larinya ke Islam gitu? Sehingga orang Islam tuh yang apa namanya yang terprovokasi sehingga dia malah benci dengan Muhammad, malah benci dengan ajaran Islam gitu, sehingga jadi murtad deh guys. Nah itu kan namanya adu domba, mengadu antara agama dengan umatnya, sehingga umatnya dibuat tidak percaya sama agamanya gitu loh. Nah di situ masalahnya, itu poin adu domba di situ. Nah tapi kalau kita bahas tentang kekristenan itu sah-sah saja. Kenapa? Itu akidah Islam. Karena di Islam ya diajarkan, aku itu mengajarkan ya, menginformasikan bahwa kitab-kitab sebelumnya mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya itu diubah oleh tangan manusia. Nah, makanya kita dengan klaim itu, berangkat dari klaim itu kita mencari evidence, barang bukti. Dan barang bukti itu ada dari kitab. Jadi metodologinya adalah untuk membuktikan klaim Quran ini benar apa tidak. Karena untuk memperkuat keyakinan kita harus mencek Alkitab sendiri. Nah, makanya kita mengkaji Alkitab dan kita sampai kepada umat. Jadi itu masih dimaksud dalam akidah Islam. Jadi sesuatu yang masih disengketakan ya, atau dibahaskan berbeda seperti Yesus ya, Kristen mengakui sebagai Tuhan, Islam mengakui sebagai Nabi, atau mengenai posisi Bunda Maria dan Nabi yang ada di situ tentang Musa nah itu kan bagian dari akidah Islam juga dan akidah Kristen yang masih dipertentangkan. Tapi kalau soal Nabi Muhammad, Quran hadis itu tidak ada yang kepercayaan Kristen. Coba kita percaya Yesus, Anda percaya pada Yesus, kita percaya pada Abraham, Musa dan sebagainya, Bunda Maria, kita percaya. Tapi karena kan tidak percaya pada, kita juga percaya Taurat, Zabur, Injil yang ada di Alkitab Anda, kita percaya. Cuma kepercayaan kita itu adalah bahwa itu sudah diubah oleh manusia. Tapi kan Anda tidak percaya Nabi Muhammad, Anda tidak percaya Quran hadis, lalu apa urusan Anda untuk membahas itu? Paham ya? Suatu tidak Anda percayai, kok Anda bahas. Kalau kami membahas itu karena kami percaya pada Yesus, seperti Anda percaya pada Yesus, cuma beda percayanya. Kalian percaya sebagai Tuhan, kami percaya sebagai Nabi. Kita percaya pada Nabi-Nabi, Taurat, Zabur, Injil gitu loh. Tapi kalian tidak percaya Quran kan? Nah, itu masalah di situ guys. Jadi kita percaya, maka kita bahas, boleh kita bahas ya, sah kita bahas. Tapi mereka tidak percaya, sehingga mereka harusnya nggak bahas itu. Tapi mereka tetap bahas guys. Di situ letak absurdnya di situ gitu loh, yang tidak mereka pahami. Jadi kenapa kita tuh boleh bahas tentang
tentang Yesus, tentang Bunda Maria, tentang Alkitab yang kalian itu ada Taurat Zabur Injil, ya kenapa mereka nggak paham itu, ya. Nah, sedangkan mereka tuh harusnya nggak boleh bahas sesuatu yang tidak mereka percayai, karena kita kalau bahas itu karena kita tidak percaya, mereka kan tidak percaya itu. Karena rukun iman kita berbunyi bahwa iman itu bukan hanya kepada Quran saja, tapi juga kita sebelumnya, yaitu Taurat Zabur Injil, tapi yang diubah oleh tangan manusia, ya gitu gitu kan. Kita masih percaya itu bahwa kita itu telah diubah oleh tangan manusia, juga percaya pada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Ada rukun iman kita. Apa mereka ada rukun iman percaya kepada Nabi Muhammad? Kan tidak ada. Rukun iman percaya kepada iman mereka punya rukun iman percaya kepada Quran hadis kan tidak ada. Dari situ guys, ini sesuatu yang tidak ada percaya jangan dibahas. Contoh gini misalnya. Misal kita sama-sama, misal gini. Nah gini deh, misalnya kan. Gampang ini ya. Misalnya Luis dengan dengan saudaranya Luis. Misal gini. Luis punya bapak yang sama dengan saudaranya. Jadi gini ceritanya, anggap gini ya. Bapaknya Luis ya itu nikah lagi dengan wanita lain. Dan punya anak. Jadi Luis ini punya bapak yang sama dengan anak lain yang beda ibu, paham ya? Jadi anggaplah biar paham ya gini analoginya ya. Bapak Luis ini punya istri 2. Satu istri anaknya Luis, istri lain misalnya nama anaknya adalah Luis, jadi apa ya? Jadi Laos misalnya. Jadi anak istri pertama namanya Luis, anak istri kedua namanya Laos. Nah, jadi kan ada persamaan itu. Persamaannya apa? Bapaknya sama. Bapak Luis sama bapak dia. Nah, itu mereka masih berdebat boleh. Itu bapakku. Yang satu lagi katakan, si Laos mengatakan itu bapakku. Luis mengatakan itu bapakku. Boleh. Karena masih sama. Masih bisa berdebatkan. Tapi ketika Luis bahas tentang ibunya si Laos, itu nggak bisa. Karena itu bukan ibunya Luis. Paham ya? Tapi ibunya Laos. Tapi kalau bapaknya ini adalah bapak si Laos dan si Luis. Paham ya? Jadi Luis boleh bahas bapaknya Laos. Karena itu bapaknya juga. Laos juga gitu. Boleh bahas tentang bapak Luis karena itu bapaknya juga. Tapi Luis nggak boleh bahas tentang ibunya si Laos. Karena bukan ibunya dia. Laos juga nggak boleh bahas ibunya Luis. Karena itu bukan ibunya si Laos gitu guys. Nah itu logikanya. Nah karena Nabi Muhammad itu bukannya nabinya Luis. Dan hadis itu bukan kitabnya Luis. Yang dia dipercayai makanya nggak boleh bahas harusnya logikanya. Tapi kita kalau sebelum adalah kitab kita, tapi bukan untuk umat sebelum kita, yaitu umatnya nabi-nabi sebelum kita, itu kita percaya kita boleh bahas. Jadi sesuatu yang kita percaya itu boleh kita bahas. Tapi Luis kan tidak percaya, ngapain dibahas gitu loh. Nah itu logikanya dia. Yang dia tidak pahami itu simple padahal kan logikanya kan. Nah, bagian mana yang adu domba coba lah? Kemarin Pak Ade Armando dipukulin sampai bonyok-bonyok itu. Apakah itu adu domba dari Kristen karena amanat agung? Kan enggak juga. Konflik selama ini terjadi apakah? Jadi jangan nengok kasus Armando itu lah beda cerita. Jadi jangan kita bicara bukan konflik bukan tentang Ade Armando ya, tapi ke orang-orang yang ngomong tentang Islam gitu. Jadi ngadu domba antara ajaran agama dengan umatnya. Itu kita sebut tanpa lagi itu para apologis inilah yang disebut oleh pendeta itu sebagai pendeta preman rohani. Itu yang dimaksud adalah para preman rohani seperti Anda ini Luis gitu kan, bukan Ade Armando, bukan, itu beda lagi konteksnya. Makanya Luis nggak paham ya. Orang makanya belajar maksudnya siapa oleh Agusan ini gitu loh, bukan Ade Armando dimaksud dia, bukan, tapi apologis seperti kalian ini gitu loh, yang bahas-bahas tentang Islam, itu bukan kepercayaan kalian gitu kan. Kalian cukup bahas kepercayaan kalian saja, itu Yesus, kitab. Kami juga bahas kepercayaan kami, yaitu Quran, hadis, Nabi Muhammad, Yesus, nabi-nabi, Taurat dan Injil gitu loh. Dan itu juga kalian percaya juga gitu kan, yang sebagian saya sebutkan tadi. Nah makanya bahasa yang kita percayai, nggak usah bahasa yang tidak Anda percayai gitu kan. Adu domba gara-gara amanat agung.
Kan enggak juga kan. Makanya kalau ngomong tuh yang bener. Dan kemudian dia mengatakan bahwa karena ada amanat agung itu membuat pada akhirnya ada permusuhan, saling membunuh, membinasakan. Jadi orang Kristen dianggap sebagai membinasakan orang lain, membunuh orang lain karena amanat agung ini. Nah teman-teman, kita harus jujur dan fair aja lah. Dari statement kalimat amanat agung itu bagian mana yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini hanya membuat orang lain mati dan membunuh orang lain? Bagian amanat. Padahal di amanat agung kan cuma bilang apa? Jadikanlah murid, baptislah, ajarlah. Bahkan ada janji aku akan menyertai engkau. Bagian mana yang membuat kehilangan nyawa orang lain? Selagi saya katakan ya, Gustan tuh bukan sedang ngomong itu, tapi orang-orang yang salah gunakan ayat itu gitu loh maksudnya ya. Jadi ayat itu kan sebenarnya tidak ada harusnya, karena itu ayat sisipan yang ditambahkan kemudian, yang tidak ada dia kita mula-mula. Itu bukan perkataan kita ya, tapi dari penelitian sendiri dari para pakar dari kitab Kristen sendiri, dari pihak mereka sendiri gitu loh. Bukan kita yang ngomong gitu. Jadi ini adalah itu yang masuk ke Ustaz adalah orang-orang yang keblinger ya, orang-orang yang keblinger yang salah memahami aman agung itu gitu loh guys. Itu di apa dia. Jadi dia karena dia Ustaz paham banget bahwa itu adalah sisipan yang sebenarnya tidak perlu ada. Jadi ketika itu dihapuskan misalnya, karena itu sebenarnya tidak ada, berarti kan sama dengan mengembalikan kepada kitab mula-mula. Kalau memang suatu tidak ada, kenapa diadakan gitu? Misal gini deh. Misal di akun mula-mula tidak ada misalnya ayat tertentu lah misalnya kayak kita buat ayat baru misalnya ya, tiba-tiba ada ayat yang berbunyi ayat bom bunuh diri yang berbunyi misalnya adalah bomlah orang-orang non muslim dimanapun mereka berada misalnya, itu ayat kan nggak ada di Al-Quran, tiba-tiba ada kemudian gitu. Nah itu dibuang kan ada masalah, dibuang berarti kan bagus, berarti sudah mengembalikan Al-Quran kepada aslinya. Nah sama kayak Alkitab tadi, kalau itu ada sisipan, dibuang nggak masalah, karena berarti kan memurnikan Alkitab. Jadi Alkitab yang dua pertama itu murni lagi, nggak ada lagi sisipan, dibuang semuanya, kembali kepada Alkitab yang mula-mula ditemukan, yang nggak ada sisipan itu guys. Nah itu loh dia berpikirnya kan. Berarti ini adalah tujuannya adalah kebaikan, yaitu memurnikan dari Alkitab kembali kepada aslinya, membuang sisipan, ya kan? Itu kan ada suatu hal yang memurnikan Alkitab itu sendiri, ya kan? Karena Anda kan mengatakan bahwa yang asli itu yang pertama, kita setuju, harusnya begitu. Sebenarnya enggak juga ya, karena itu kan ditemukan. Karena yang asli itu adalah alasannya setelah terima. Kalau kan itu asli, kenapa? Materinya asli ya, saya katakan ya, bukan dari Al-Quran yang kita pegang ini adalah dari zaman Nabi, enggak. Keaslian materinya, kan ini adalah Nabi sampaikan, dicatat dan dihafal. Catatannya boleh diterulang catatannya, tapi kalau yang hafalan kan tidak gitu, hafalannya kan diulang-ulang guys, nggak ada yang dihafal ulang dalam artian kayak dicetak ulang di lembaran baru, nggak ada. Tapi hafalan tuh turun temurun gitu. Bisa juga kan satu hafalan itu adalah dihafal tuh terus menerus sama hafalannya gitu. Kalau cetakan kan bisa berupa beda kertas, ada dicetak di kertas lux, ada di kertas apa gitu kan, tapi kalau hafalan kan sama, medianya satu, yaitu memori otak manusia. Kalau media tulisan catatan kan beda-beda, ada dari kertas, dari lembaran binatang dan sebagainya, berupa format dan sebagainya gitu kan. Kalau mereka tidak, mereka tiba-tiba ditemukan guys. Nah itu sebenarnya udah nggak asli lagi. Kalau suatu ditemukan tuh kasihannya diragukan. Beda dengan yang turun-temurun, materi bisa lebih diyakinkan asli karena memang dihafal turun-temurun guys. Gitu loh dia berpikirnya. Ada nggak? Nggak ada kan? Apakah ada terjadi pengeboman tempat ibadah agama lain oleh orang-orang Kristen? Nggak ada juga kan? Yang ada pembakaran gitu, ya kan? Dan ingat ya, jadi yang penting adalah poinnya adalah perusakan tempat ibadah. Nggak peduli metodenya, apakah itu dibom, dibakar, yang penting dosa. Karena gini loh, logika gini, misalnya gini, ada
orang Kristen yang merusak rumah ibadah umat Islam dengan cara membakar, lempar dengan batu atau apapun itu kan. Ada juga tuh yang mana merusak tempat ibadah karena dia nggak suka suara azan kan. Ada kan umat Kristen yang apa namanya, yang merusak masjid karena atau lempar batu segala macam karena nggak suka azan kan. Nah, jadi pokoknya lah merusak. Merusak itu bisa dengan cara membom, dengan cara membakar. Jadi dia katakan hanya membom saja, itu nggak fair gitu loh. Coba gini loh, rupanya ada pelaku kejahatan tuh hanya di kalau kita fisik adalah pelaku yang membom saja. Seakan-akan yang kejahatan lain yang apa membawa parang atau menembak itu bukan kejahatan gitu. Nah itu di situ letak alasan. Jadi bukan hanya masalah membom. Kita harus lurus lagi gitu kan, yang sama ya, yaitu perusakan. Inti kan adalah perusakan tempat ibadah. Jadi bisa dengan dibom, bisa dengan dibakar atau dilempari batu segala macam ya guys. Jadi banyak juga masjid yang dibakar, dilempari batu gitu kan, dirusak, itu banyak gitu. Jadi yang penting adalah jangan katakan hanya bom saja gitu. Padahal yang kita bicarakan adalah perusakan tempat ibadah, dan caranya bukan hanya bom, bisa dibakar dan segala macamnya guys. Yang ada adalah orang Kristen tempat ibadahnya dilarang, didemo, dipersekusi. Nah itu diulang-ulang terus sama dia. Maksudnya gini, sudah saya sampaikan berkali bahwa kenapa dilarang, didemo, karena mereka tuh memaksakan kehendak. Warga nggak setuju dibangun juga. Gimana coba? Makanya ikutlah kehendak warga. Kita juga begitu kok. Di Papua kita nggak bisa sembarangan bangun masjid. Di Eropa, di Amerika, di Australia kita nggak bisa sembarangan bangun masjid. Nggak ada kita tuh memaksakan kehendak. Warga nggak setuju, kita paksa bangun, nggak ada. Hanya orang apa ya, orang nggak mikir kalau maksa bangun tempat ibadah itu di tengah warga yang setuju, itu orang yang nggak mikir guys. Udah tahu warga demo, warga mayoritas ya menolak, demo dipaksa juga bangun tempat ibadah, itu berarti nggak mikir ya. Orang kan ibadah itu cari ketenangan. Kalau sekiranya bangun tempat ibadah warga nggak setuju, ngapain dah bangun, ngapain dah paksa bangun gitu. Mending cari tempat lain yang warganya itu setuju gitu kan. Karena ibadahnya enak gitu. Makanya orang yang maksa, orang ini cerdas orang ini guys. Memaksa bangun tempat ibadah, udah warga setuju. Gimana mau ibadah dengan tenang? Udah cerdas sedikit. Kita aja begitu kok. Jadi makanya kita katakan umat Islam lebih cerdas daripada mereka. Kita tuh kalau bangun tempat ibadah, kalau warga setuju kita nggak paksakan. Ngapain kita ibadah nggak tenang coba? Jadi caranya adalah rangkul warga, dekati mereka, rayu mereka. Kalau nggak mampu ya sudah. Kemudian sudah usaha, cari tempat lain. Selesai, case close. Dan jangan memaksa, jangan apa namanya? Ya intinya adalah jangan memaksakan kehendak, jangan egois, nggak bisa guys. Kita harus mengutamakan yang banyak dan kemudian orang sedikit, ya kan? Itu poin di situ. Dan kemudian dibom, dan itu adalah sesuatu yang saat ini menjadi wajah di Indonesia. Jadi Pak Agustan nggak usah kalau nggak bisa argumentasi. Itu nggak wajar ya. Yang bilang wajar siapa? Wajar tuh berlaku umum, Luis ya. Itu kayak gitu itu langka. Yang melakukan mobilnya tuh langka, nggak wajar itu. Luis ngerti nggak wajar? Contoh kayak pacaran. Pacaran bisa katakan wajar. Kenapa? Lebih banyak orang pacaran daripada nggak pacaran kan? Coba anda cari. Coba anda bandingkan prosesi orang pacaran yang nggak pacaran. Lebih sedikit orang yang nggak pacaran kan? Artinya pacaran adalah suatu hal yang wajar. Yang wajar itulah suatu yang biasa, umum. Contoh misalnya, orang di Indonesia orang biasa makan nasi, berarti makan nasi wajar. Yang nggak wajar apa? Makan jagung, makan ubi, itu nggak wajar karena sedikit orang yang makan itu, gitu loh. Nah, sama kayak bom bunuh diri, apa itu orang umum melakukan kan tidak? Berarti nggak wajar. Isinya dia sudah melakukan penipuan, mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah wajar, nggak wajar itu. Sesuatu yang dilakukan sedikit orang itu nggak wajar, ya. Yang nggak biasa itu nggak umum, bom bunuh diri itu nggak umum. Yang umum adalah orang nggak ngebom, itu lebih umum, lebih banyak gitu. Makanya yang wajar adalah orang nggak ngebom, itu baru wajar. Tapi orang ngebom itu nggak wajar karena cuma dilakukan sedikit dan sedikit orang guys. Jadi itu yang ini membedakan antara wajar dan wajarnya, dia nggak mampu gitu. Sesuatu yang nggak wajar disebutnya wajar kan, absurd guys, ya kan? Sesuatu yang nggak wajar dikatakannya wajar. Sama kayak Indonesia misalnya, orang sedikit sekali yang makanan pokoknya tuh yang makan roti.
lalu dikatakan dia, oh wajar orang Indonesia makan roti. Ya nggak wajar lah, orang Indonesia tuh wajar makan nasi gitu loh, ya kan? Sama mengatakan umat Islam tuh wajar bom bunuh diri, ya nggak wajar itu, karena lebih banyak umat Islam tuh yang tidak melakukan bom diri itu gitu kan, logikanya. Jadi di sini arti kata wajar dia nggak paham gitu, membedakan wajar dengan nggak wajar dia nggak paham gitu. Gimana dia mau mau ngomong gitu kan? Ini lu sini guys banyak salahnya gitu kan, banyak nggak pahamnya dia, tapi dia entah apa terus bikin konten. Ini memalukan ya, benar-benar memalukan gitu. Kemudian fitnah Kristen mengatasnamakan amanat agung. Karena itu sejarahnya udah ada Luis ya, jadi bukan fitnah sama sekali, sejarahnya ada loh, dan sekarang juga masih berjalan. Bagaimana Amerika tuh menyerang Irak, menyerang Afghanistan, itu bukti nyata dilakukan oleh negara gitu loh. Dan ingat ya, kita tidak ngomong tentang ajaran agama, kita ngomong tentang perilaku umat beragamanya yang menyalahgunakan ayatnya sendiri gitu loh. Itu maksud Ustaz Agustan ini gitu loh, ya kan? Negara-negara Kristennya gitu, negara-negara otennya gitu loh guys, yang dimaksud oleh Agustan ini gitu kan. namanya amanat, perintah agung, yaitu perintah untuk menyatakan, ngomongin tentang Tuhan yang baik, bukan perintahnya perangilah orang yang gak seiman dengan engkau. Ini perintah yang berbahaya. Nah, ini Quran. Perangilah orang kafir di muka itu, saya katakan udah berkali-kali, itu ada konteksnya ya. Itu ayat turun kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, di mana waktu itu mereka dibully, disiksa, dipersekusi habis-habisan, sama kayak Yesus lah. Yesus itu kan dibully, bahkan dikatakan oleh versi Kristen disiksa, dibunuh, ya kan? Nah, bedanya Yesus tidak turun ayat perintah itu untuk memerangi balik atau fight back gitu. Makanya Yesus hancur kan, mati dalam versi Kristen. Kalau kita tidak, kita akan diselamatkan. Tapi Nabi Muhammad tidak mengalami itu, karena dia bisa fight back, ya. Diperintahkan untuk jadi ketika dibully, Allah perintahkan untuk balas gitu, untuk fight back, ya. Sehingga akhirnya umat Islam menang, Nabi Muhammad menang guys. Kalau Yesus kan kalah dia guys. Yesus itu datang untuk kalah gitu kan, ya. Karena kalau orang yang udah gagal dalam mendakwakan agamanya, mati pula dalam versi Kristen, itu gagal namanya. Nabi Muhammad tidak sendiri. Itu namanya kan, kalau Nabi Muhammad itu mengalami nasib kayak Yesus ya. Beliau datang mendakwakan agamanya ke Arab Saudi, ke negeri Arab. Tiba-tiba beliau itu dibully, persekusi, lalu beliau mati terbunuh. Artinya kan gagal beliau kan. Nah, makanya ini dari pada Nabi Muhammad. Makanya Allah perintahkan untuk perangi orang kafir di mana mereka berada. Itulah perintah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ya, di mana mereka berada, maksudnya baik di tanah di tanah suci maupun di luar tanah suci gitu maksudnya. Ya, jadi di Mekah pun boleh mereka diperangi. Nah, itu jadi perang ya, dan perang ini adalah fair perang, karena kalau nanti perang ya itu beda dengan seranglah mereka, bunuhlah mereka, itu beda. Ini perang loh. Perang itu adalah suatu hal yang gentle, head to head itu perang. Nama perang itu adalah berarti ada yang memerangi dan yang diperangi, atau saling berperang istilahnya gitu. Nah, jadi berperang itulah saling berperang intinya gitu kan. Nah, itu gentle, ya kan, equal gitu. Nah, sementara kalau kita mau pakai gitu juga ada dia, kita begini guys ya. Jadi Tuhan tuh meminta kepada siapa itu kepada suatu kaum kepada suatu kaum seperti ini ya. Jadi bunuhlah semua orang Amalek itu. Bunuhlah orang tua, kanak-kanak, lembu, binatang semuanya, dibunuhlah mereka semua di depanku, di depan mataku. Itu kata perintah dari Tuhan di Alkitab. Jadi perintahnya bukan perangi. Kalau perangi masih sama kayak Quran, dan konteksnya ada wakil Allah untuk fight back, bukan untuk berlaku sepanjang zaman kayak sekarang nih. Kalau itu berlaku sekarang, kita akan perangi dulu sekarang juga. Tapi kan tidak, itu nggak berlaku. Kita orang Islam paham betul itu bukan berlaku sekarang. Itu berlakunya hanya pada zaman Nabi. Nah, konteks tadi ya, itu bukan perang ya, bukan memerangi, tapi bunuhlah orang-orang Amalek itu. Bunuhlah semuanya, masuk orang-orang tua, anak-anak, anak-anak menyusui, ya kan, ibu-ibu hamil, dan lembu dan segala macamnya.
bunuhlah mereka semua di hadapanku. Tuhan bayangkan ya, itu sadis nggak guys? Ya, Tuhan memerintahkan membunuh, bro. Bukan perang. Kalau perang itu sah saja karena equal kan. Tapi ini membunuh guys. Nah, Tuhan bayangkan ya. Jadi kalau anda mau baca kitab Anda itu bukan perang lagi jatuhnya, bunuhlah. Jadi kalau anda tidak percaya, anda klik aja, cari ayat itu ya kitab Anda. Bunyinya adalah bunuhlah orang Amalek itu. Ya, di mana dengan yang orang-orang Amalek itu yang anak-anak yang ibu menyusui apalagi itu ya, saya gak lupa, kanak-kanak, orang-orang tua dan hewan ternak, bunuhlah mereka semua di hadapanku. Tuhan berikan. Perintahnya sadis nggak? Itu kalau mau fair ya. Tapi kita tidak mengatakan itu untuk semuanya. Itu adalah ayat untuk orang Amalek saja. Tapi soalnya itu kejam guys. Kok Tuhan memintakan begitu gitu kan? Soalnya Tuhan itu kan harusnya mengazab dengan cara dia. Misalnya kayak dia mengazab kaum Nabi Nuh, dia yang mengerjakannya, bukan orang disuruh membunuh gitu. Itu ada mereka ya. Di mana-mana selalu kejadiannya adalah kayak misalnya kayak Musa dengan Tuhan menenggelamkan Firaun dalam laut merah. Itu melakukannya kan bukan Musa, Tuhan melakukannya. Dan nggak ada perintah Tuhan bunuhlah Musa, nggak ada. Ya kan, nggak ada perintah Tuhan untuk mengatakan bunuhlah Musa. Tapi Musa cukup diperintahkan untuk menutupkannya ke laut dan laut terbelah gitu. Dan yang menutup laut itu bukan Musa, tapi Tuhan guys. Jadi Tuhan mengazab dengan cara sendiri. Tapi nggak mungkin Tuhan itu nyuruh manusia, nggak mungkin. Nyuruh membunuh nggak mungkin. Makanya kita lihat ini ayat aneh gitu. Makanya betul kata Al-Quran yang katakan, klaim Al-Quran itu bahwa ayat sebelumnya itu apakah kita sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia, juga ayat Nabi sebelumnya juga diubah oleh manusia. Itu make sense. Karena nggak mungkin ada Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang Amalek, nggak mungkin guys. Tuhan itu kalau mau dia melakukan sendiri, nggak ada nyuruh orang itu membunuh, nggak ada. Ini absurdnya guys. Bahkan nggak cuman orang-orang yang kuat, tapi anak-anak pun disuruh dibunuh. Bunuhlah orang Amalek itu ya, anak-anak, ibu-ibu menyusui, orang tua gitu kan, bahkan hewan pun disuruh bunuh. Nah, coba ada Tuhan seperti itu guys. Itu nggak masuk akal bagi kita gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.